1776 Sentian, jangan khawatirkan urusanku. Sekarang ada 7 Wuhou hebat di sisi lain, memegang 2 senjata seni bela diri suci, bagaimana Sentian bisa memiliki peluang untuk menang? Sentian benar-benar tidak mengerti. Aliansi seni bela diri ini begitu kaya. Kenapa mereka memiliki senjata seni bela diri sebanyak kain di tangan mereka? Sekarang apakah kamu masih berpikir bahwa dengan kekuatanmu, kamu bisa menyelamatkan pacarmu? Tuan Si bertanya. Sentian tidak berkata apa-apa karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Suyuki. Sentian, yang tampak sedih, duduk kembali. Semangat juang dan aura di badannya menghilang dalam sekejap. Melihat Sentian seperti itu, Tuan Si tersenyum dan berkata perlahan, tetapi kamu tidak perlu berkecil hati. Apa yang kamu miliki sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kata Tuan Si, cahaya merah samar memancar dari telapak tangannya, dan kemudian melambai ke arah Sentian. Pedang pembunuh naga di badan Sentian langsung keluar. Sentian tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa dia dan pedang pembunuh naga telah bergabung menjadi satu pedang. Namun saat ini, Sentian tidak memiliki ide untuk menggunakan pedang pembunuh naga, tetapi menemukan bahwa pedang pembunuh naga sudah ada di tangan Tuan Si. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung yang sangat besar di badan Tuan Si. Gelombang energi pedang menakutkan terpancar dari pedang pembunuh naga, dan cahaya kemasan terang terus berkedip. Merasakan aura menakutkan di pedang pembunuh naga, Sentian tercengang. Dia tidak pernah mengira pedang pembunuh naga bisa sekuat ini. Di depan pedang ini, senjata seni bela diri lebih buruk dari sampah. Sayang sekali kamu hanya fokus pada peningkatan kekuatanmu sendiri dan melupakannya. Ingat, dia adalah bagian dari badanmu, dan senjatanya juga merupakan semacam kekuatan. Jangan memperlakukannya dengan buruk. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melepaskan pedang pembunuh naga dan langsung kembali ke badan Sentian. Sentian memikirkan dengan hati-hati kata-kata Tuan Si, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Dia selalu iri dengan senjata bela diri orang lain dan ingin mendapatkan senjata bela diri orang lain, tapi dia lupa pedang pembunuh naga miliknya. Kalian pasti tahu kalau yang kalian pegang adalah pedang spiritual yang telah melahirkan roh pedang. Sentian selalu mencari sumber daya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kekuatan roh pedang pembunuh naga. Jika Anda hanya mengandalkan pertarungan berulang kali untuk meningkatkan kekuatan roh pedang-pedang naga, kecepatannya akan terlalu lambat. Namun segera, Sentian menemukan masalah. Dia tidak tahu bagaimana meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga. Dia sendiri bisa menelan ramuan binatang, berbagai ramuan, dan bahkan kekuatan orang lain. Namun bagaimana cara meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga ini? Anda tidak bisa membiarkannya menyedot ramuan binatang itu, bukan? Jelas sekali pedang pembunuh naga tidak memiliki kemampuan untuk menyerap ramuan binatang. Tuan Si, bolehkah saya bertanya, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga ini? Sentian bertanya pada Tuan Si. Kalahkan aku sekali, dan aku akan memberitahumu. Tuan Si tersenyum tipis. Sentian menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk. Sentian bekerja keras untuk menenangkan suasana hatinya, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan mulai bermain catur dengan Tuan Si dengan serius. Namun setelah memainkan beberapa permainan berturut-turut, Sentian masih belum bisa mengalahkan Tuan Si. Sekarang Sentian menjadi cemas lagi. Melihat raut muka cemas Sentian, Tuan Si berkata, permainan catur itu seperti kehidupan. Yang kami mainkan bukanlah catur, tetapi kehidupan, dan kehidupan mencakup segalanya. Anda perlu melihat permainan catur dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Si, Sentian melihat ke papan catur di depannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba papan catur itu tampak berubah di depan matanya. Itu berubah menjadi lingkaran sihir, dan bidak catur menjadi kunci untuk memutus lingkaran sihir. Pada saat ini, Sentian sepertinya mengerti apa yang dimaksud Tuan Si. Rune terlintas di benak Sentian, dan setiap rune mewakili lingkaran sihir kecil. Mengandalkan warisan klan Tianfu, Sentian akhirnya mengalahkan Tuan Si dengan tipis dalam satu gerakan. Ketika permainan catur diputuskan, Sentian menemukan bahwa mantra warisannya telah meningkat pesat. Beberapa mantra yang belum sepenuhnya dia pahami sekarang telah dipahami. Sentian tampak bersemangat dan memandang Tuan Si dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Si,
bisakah Anda memberitahu saya sekarang, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga ini? Sentian bertanya pada Tuan Si. Tentu. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melihat ke arah Xing Jun, dan Xing Jun sepertinya sudah bersiap sejak lama. Dia mengeluarkan peta dari tangannya. Tuan Si membuka peta dan mengarahkan jarinya, akan ada reruntuhan yang terbuka di tempat ini baru-baru ini. Kemudian Anda akan memahami cara meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga. Pulau Beruang Es. Sentian tercengang, bukankah ini batas wilayah Daxiaku? Tuan Si mengangguk, ya, ini adalah wilayah negara beruang, tetapi di sepanjang perbatasan dengan negara kita, ada juga banyak orang Daxia yang tinggal di sana, dan ini adalah tempat perdagangan. Sentian memandang Tuan Si dengan sedikit kebingungan, mengapa Tuan Si juga mengetahui tentang sumber daya asing. Hahaha, maka aliansi seni bela diri dapat mengetahui begitu banyak sumber daya. Sebagai seorang pejabat, bukankah saya harus mengetahui beberapa? Ada banyak hal di dalamnya, dan Anda tidak perlu mengetahuinya. Kamu hanya perlu mengingat bahwa setelah kamu keluar, kamu sepenuhnya sendirian. Dan jika reruntuhannya dibuka, mungkin akan banyak ahli yang pergi ke sana. Tuan Si memperingatkan. Sentian mengangguk, terima kasih, Tuan Si, karena telah mengingatkan saya akan mengingatnya. Setelah Sentian meninggalkan paviliun pelindung Dharma, dia kembali ke Longmen dan segera menemukan Humazi dan Fan Jiang. Lagi pula, kedua orang ini berpengetahuan luas. Tanyakan kepada mereka apakah mereka tahu tentang reruntuhan Pulau Beruang Es. Entahlah, aku jarang terlibat dalam urusan luar negeri. Humazi menggelengkan kepalanya dan berkata. Fan Jiang sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu berkata, jika saya ingat dengan benar, seharusnya ada klan yang sangat besar di Pulau Beruang Es ratusan tahun yang lalu, yang disebut klan Wenjian. Seluruh klan mereka semua menggunakan pedang, dan ada banyak ahli pedang di klan Wenjian. Pada saat itu, banyak ahli pedang pergi untuk meminta nasihat dari klan pedang, tetapi banyak dari mereka gagal. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, klan pedang sepertinya menghilang begitu saja. Pernah ada rumor bahwa pedang spiritual di klan Wenjian dirasuki oleh iblis dan tidak terkendali. Pedang itu membunuh semua orang di klan Wenjian dalam semalam. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu hanya rumor. Ketika Sentian mendengar apa yang dikatakan Fan Jiang, dia langsung merasa bahwa peninggalan ini pasti ada hubungannya dengan klan Wenjian. Tuan Si menunjukkan peninggalan ini. Untuk meningkatkan kekuatan pedang pembunuh naga miliknya, pasti benar bahwa klan Wenjian juga terkait dengan pedang spiritual. 2 hari kemudian, kalian akan pergi ke Pulau Beruang Es bersamaku. Reruntuhan di Pulau Beruang Es akan dibuka. Mungkin itu adalah reruntuhan klan Wenjian. Sentian berkata pada Fan Jiang dan Humazi. Fan Jiang tidak berkata apa-apa, tapi Humazi mengerutkan bibirnya dan berkata, tempat kumuh itu mungkin akan mati kedinginan. Betapa menyedihkan pergi ke sana. Tuan Hu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak takut dingin bahkan jika kamu telanjang. Mengapa kamu mati kedinginan? Fan Jiang bertanya dengan bingung. Sentian tahu bahwa Humazi tidak ingin pergi terlalu jauh. Betapa menyenangkannya berada di kota Praja Wenru. Tuan Hu, saya mendengar bahwa wanita di kerajaan Xiong memiliki rambut biru dan mata biru, dan mereka semua sangat berkembang. Benarkah? Sentian berpura-pura tidak mengerti apapun dan meminta nasihat. Ketika Humazi mendengar ini, matanya berbinar, ya, dan dia masih tinggi. Saya akan pergi dan bersiap-siap. Saya akan berangkat dalam 2 hari. Melihat tingkah Humazi, Fan Jiang terkekeh dan berkata, Tuan Sen benar-benar mengendalikan Tuan Hu sekarang. Setelah memutuskan untuk pergi ke Pulau Beruang Es, Sentian menggunakan waktu ini untuk memeriksa informasi tentang klan penanya pedang. Sangat disayangkan hanya ada sedikit informasi tentang klan Wenjian, karena itu sudah menjadi milik klan luar negeri, jadi tidak banyak informasi yang ingin ditemukan Sentian. Tepat sebelum hari terakhir keberangkatan, Sentian tiba-tiba menerima telepon dari Gu Linger yang memintanya untuk pergi ke Istana Teratai Merah. Sentian mengira sesuatu telah terjadi dan bergegas. Ketika dia tiba di Istana Honglian, Sentian merasakan ada yang tidak beres di atmosfer. Sekelompok gadis menatap langsung ke arahnya, dan ada sedikit kemarahan di mata mereka. Hal ini membuat Sentian bingung. Dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung wanita-wanita ini.
Meskipun Sentian sendiri tidak tahu di mana dia menyinggung mereka, namun ketika dilihat langsung oleh para wanita ini, Sentian menjadi panik. Wanita-wanita ini tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Sentian. Tapi wajah Sentian penuh kepanikan. Akhirnya, Xiaoru tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Sentian, kudengar kamu akan pergi ke negeri beruang." Sentian mengangguk, "Ya, dan juga pergi ke Pulau Beruang Es." Gulinger juga berbicara, "Ya." Sentian mengangguk lagi. "Kamu akan berangkat besok?" Ji Ruxue bertanya. "Ya." Sentian terus mengangguk. Kamu pergi ke tempat yang bagus di luar negeri dan kamu tidak memberitahu kami atau membawa kami bersamamu. Apakah kamu masih memiliki kami di hatimu? Apakah kamu punya hati nurani? Sister Ruxue pindah ke sini dari jarak ribuan mil untukmu, dan kamu memperlakukannya seperti ini." Xiaolan marah dan memarahi Sentian. "Aku belum pernah ke Pulau Beruang Es yang kamu sebutkan, aku sangat penasaran. Ge Yuhan telah disegel selama ribuan tahun, dan dia bahkan tidak mengetahui keberadaan Pulau Beruang Es. Aku juga belum ke sana, aku ingin melihat." Xiao Min memandang Sentian dengan sedih, "Saudara Sen, bisakah kamu mengantarku ke sana?" "Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Aku ingin pergi juga. Dan aku." Sekelompok wanita sedang mengobrol, mereka semua ingin pergi ke Pulau Beruang Es. Pada saat ini, Sentian merasa sakit kepala yang hebat, seolah-olah Biksu Tang telah mengucapkan kutukan yang mengencangkan. "Saya pergi menjelajahi reruntuhan, bukan untuk bepergian. Itu sangat berbahaya." Sentian hanya bisa berkata tanpa daya. "Apa salahnya menjelajahi reruntuhan? Mungkin kami bisa membantumu, kami tidak menjadi beban. Siapa di antara kita yang tidak kompeten?" Xiaolan membalas ke Sentian. "Aku tidak mengatakan kamu tidak memiliki keterampilan. Kali ini benar-benar berbahaya. Tidak nyaman membawa sekelompok wanita bersamamu." Sentian menangis, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada wanita-wanita ini. "Mengapa ini merepotkan? Kamu bersikap seksis," kata Wu Meier. "Saya." Sentian terdiam beberapa saat, merasakan penampilan para wanita ini, dan akhirnya dia hanya bisa mengangguk sebagai kompromi. "Oke, kalian semua akan mengikuti, tetapi ketika kalian sampai di tempat itu, kalian harus mendengarkan saya dan jangan lari. Kalau tidak, aku tidak akan punya waktu untuk peduli padamu." Melihat Sentian setuju, sekelompok wanita langsung bersorak dan melakukan tos untuk merayakannya. Dia tampak bahagia seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Melihat sekelompok wanita yang bersemangat, Sentian masih tidak berdaya, dia bisa bertarung dengan musuh kuat manapun tanpa rasa takut. Tapi menghadapi begitu banyak wanita, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, suara kebencian tiba-tiba terdengar dari pintu, "Apakah kamu sudah melupakanku?" Sentian berbalik dan menemukan bahwa Ge Jiayi sudah berdiri di depan pintu tanpa menyadarinya, dengan air mata berlinang, sepertinya dia telah dianiaya. Melihat Ge Jiayi muncul lagi, kepala Sentian bertambah besar. Melihat Ge Jiayi hendak menitikkan air mata, Sentian buru-buru berkata, pergilah juga, hanya kamu yang tersisa." Setelah mendengar janji Sentian, Ge Jiayi menangis dan berubah menjadi senyuman. Sentian tidak berani tinggal lama di istana teratai merah, dia takut para wanita ini akan memakannya. Keesokan harinya, di bandara Kyoto, Longwu membawa sekelompok orang untuk mengantar Sentian pergi. Awalnya, Sentian berencana membawa Humazi dan Fan Jiang ke Pulau Beruang Es, tapi sekarang ada lebih dari selusin orang. Agar ada seseorang yang mengawasi wanita-wanita ini, Sentian meminta Zhao Chuang untuk pergi bersamanya, sehingga Zhao Chuang dan Xiaoru dapat meningkatkan hubungan mereka satu sama lain. "Sentian, semoga perjalananmu menyenangkan." Longwu tersenyum ringan. "Tuan Sen, misi Anda kali ini cukup sulit. Saya khawatir gadis-gadis ini akan sulit untuk dihadapi." Ge Fuhai tersenyum main-main pada Sentian. Sentian tersenyum tak berdaya, lalu membawa semua orang ke pesawat. 8 gadis, Gulinger, Ge Yuhan, Ge Jiayi, Ji Ruxue, Xiao Min, Wu Meier, Xiaolan, dan Xiaoru, naik pesawat bersama Sentian dan langsung menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, ke-8 gadis ini semuanya sangat cantik, masing-masing dengan kelebihannya masing-masing, terutama aura peri Ji Ruxue, badan Wu Meier dan Xiaolan yang menawan secara alami, yang membuat semua pria di pesawat melihat gadis-gadis ini.
Kedelapan gadis itu tidak peduli, mereka semua sangat senang berbicara satu sama lain. Sentian duduk di sebelah Humazi. Begitu dia naik pesawat, Humazi menghela nafas. "Tuan Hu, ada apa denganmu?" Sentian bertanya dengan bingung. "Sentian, biar ku beritahu, kamu tidak boleh membicarakan aku saat aku sedang mencari wanita mulai sekarang. Kamu punya begitu banyak wanita, beraninya kamu membicarakan aku. Lihatlah kualitas wanitamu. Masing-masing lebih baik dari yang sebelumnya. Kenapa aku tidak bisa menemukan yang seperti ini?" Humazi memandang Sentian, penuh rasa iri, cemburu dan benci. Ketika Sentian mendengar ini, dia terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawab Humazi. Tapi Zhao Chuang berkata dari samping, "Tuan Hu, ketika kita sampai di negeri Xiong, saya akan mencarikanmu beberapa gadis asing." Kata-kata Zhao Chuang langsung menyentuh hati Guru Hu, dan dia segera tersenyum dan berkata, Oke, tapi kamu, Sentian, tidak diizinkan untuk mengontrol saya." Tidak masalah. Sentian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pesawat terbang dengan lancar, dan semua orang perlahan-lahan menjadi tenang karena kegembiraan di awal. Sentian menutup matanya sedikit dan beristirahat dengan tenang. Saat itu, terdengar suara pramugari dari bagian ekor pesawat, "Pak, pesawat sedang terbang. Saya harap Anda bisa duduk tenang dan tidak bergerak sembarangan. Aku capek sekali karena duduk, apa salahnya mengambil 2 langkah? Berhentilah mencampuri urusanmu sendiri." Seorang penumpang botak mendorong pramugari tersebut dan hampir menjatuhkannya. Saat ini, banyak penumpang yang memandangi kepala botak itu dengan mata marah. Tapi melihat raut muka garang di kepala botak, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pria botak itu berjalan ke depan, dan pada suatu saat, sekuntum mawar muncul di tangannya. Lalu dia berjalan ke arah 8 gadis itu dan menatap mereka dengan mata menyipit. Merasakan tatapan si kepala botak, ke-8 gadis itu mengerutkan kening dengan raut muka jijai di wajah mereka. "Sentian, seseorang tertarik pada wanitamu." Humazi mendorong Sentian, yang matanya terpejam, dan berkata. Sentian membuka matanya, menatap kepala botak itu, lalu menutup matanya lagi. Melihat Sentian tidak menjawab, Humazi berkata dengan heran, "Sentian, seseorang sedang menggoda wanitamu, apa kamu tidak peduli?" "Tidak peduli apa, kepala botak itu akan mendapat masalah." Sentian berkata dengan santai. Gulinger dan yang lainnya tidak mudah untuk diajak main-main. Memilih satu secara acak mungkin akan membuat pria botak itu pingsan. Saat ini, si kepala botak merasakan raut muka jijai dari beberapa gadis, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Saudari, bisakah kalian saling mengenal? Saat kalian sampai di Ice Bear Island, aku akan mengurus semua makanan, pakaian, perumahan, dan transportasimu. Saya juga bisa mengajak Anda makan makanan lokal dan mengunjungi semua tempat wisata, dan tidak memerlukan biaya sepeser pun." Kepala botak itu memuji dirinya sendiri dengan penuh semangat, berharap dapat membangun citra di antara Gulinger dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang melihat ke kepala botak, tapi Xiaolan melihat ke kepala botak dan sedikit mengangkat matanya. Baldet merasakan mata Xiaolan, seluruh badannya gemetar, dan menyerahkan mawar di tangannya langsung kepada Xiaolan. "Kak, menurutku kita sudah ditakdirkan. Bisakah kita meninggalkan informasi kontak satu sama lain?" Ketika kepala botak melihat bahwa hanya Xiaolan yang melihatnya, dia tahu bahwa langkahnya berhasil. Selama seorang wanita mengambil umpannya, Baldet menaruh seluruh perhatiannya pada Xiaolan. "Saudaraku, menurutku kita sudah ditakdirkan." Mata Xiaolan memancarkan serangkaian tatapan. Raungan, "Saudara," ini membuat tuling pria botak itu mati rasa, dan seluruh badannya tampak seperti peri. Melihat raut muka kepala botak, Xiaolan tahu bahwa waktunya telah tiba, jadi dia melanjutkan, "Pergi dan lakukan tarian tiang untuk menghibur kami." "Sehat." Pria botak itu memandang Xiaolan dengan mata kabur, dan dia hampir menangis. Dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Xiaolan. Jadi, si kepala botak mulai memutar badan gemuknya di pesawat. Momen ini membuat semua orang tertawa. Tapi pria botak itu tidak menyadarinya, dan menatap lurus ke arah Xiaolan dengan matanya. "Ayo kita lakukan striptease," Xiaolan memesan. Segera, kepala botak itu mulai melepas pakaiannya hingga hanya celana dalamnya yang tersisa. Kepala botaknya berputar seperti ini,
hampir membuat semua orang tertawa sampai mati. Berlututlah dan tampar mulutmu sendiri. Xiaolan mengubah urutannya lagi. Pria botak itu berlutut di depan Xiaolan tanpa ragu-ragu, lalu menamparkan mulut besarnya tepat di wajahnya. Tidak membutuhkan banyak tenaga, dan dengan cepat berubah menjadi kepala babi. Pada saat ini, semua orang merasa aneh dan memandang kepala botak dengan mata yang aneh. Di antara kerumunan, seorang pria berkacamata hitam dan wajah tanpa raut muka melepas kacamata hitamnya dan menatap Xiaolan dengan mata dingin. Xiaolan juga sepertinya merasakan sesuatu, dan buru-buru melihat ke arah pria berkacamata hitam. Ketika pria berkacamata melihat Xiaolan menoleh, dia buru-buru memakai kembali kacamata hitamnya. Xiaolan tidak peduli dan mulai bermain-main dengan kepala botak itu lagi. "Sentian, aku tidak menyangka di antara wanita sepertimu, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Coba aku lihat bagaimana kamu bisa menjinakkan mereka di masa depan." Hu Mazi berkata dengan nada sombong. Tapi Sentian pura-pura tidak mendengar dan terus tidur dengan mata tertutup. Setelah terbang selama 7 jam, pesawat mendarat dengan mantap di pulau beruang es. Awalnya tidak ada bandara di sini, namun karena booming perdagangan baru-baru ini dan meningkatnya jumlah wisatawan, sebuah bandara dibangun. Ketika Sentian dan yang lainnya berjalan menuju pesawat, mereka melihat hamparan salju putih yang luas, sejauh mata memandang, hanya salju, hanya salju. Sebuah mobil polisi sudah menunggu, dan begitu dia turun dari pesawat, pria botak itu segera dibawa pergi. Suhu di pulau beruang es antara 20 dan 30 derajat di bawah nol sepanjang tahun, jadi semua orang di sini memakai mantel bulu yang besar. Sentian dan yang lainnya mengenakan pakaian yang sangat tipis, tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak lagi takut dengan hawa dingin yang parah. "Pak, apakah Anda ingin naik mobil? Mau pergi kemana? Saya tahu segalanya." Saat saya keluar dari bandara, saya disambut oleh seorang pria berbadan pendek, aksennya terdengar seperti dari Daxia. "Kirim kami ke hotel dulu." Sentian berkata pada pria kecil itu. "Tidak masalah, Tuan, apakah hanya Anda saja?" Pria kecil itu melihat Sentian dan Hu Mazi, dan sebuah mobil menarik mereka pergi. Sentian menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah Gullinger dan yang lainnya, orang-orang ini juga bersama. Pria kecil itu sedikit mengernyit saat melihat begitu banyak orang. "Apa? Tidak bisa menarik?" Sentian melihat raut muka pria kecil itu dan bertanya dengan sedikit aneh. "Tidak, tidak, aku akan mencari mobil sekarang." Pria kecil itu melambaikan tangannya berulang kali, lalu lari dengan tergesa-gesa. Hanya butuh beberapa menit bagi lelaki kecil itu untuk membawa 2 orang lagi, juga dari Daxia. Total ada 3 mobil, dan Sentian serta yang lainnya bisa duduk saja. Tetapi ketika Sentian dan yang lainnya naik bus, tiba-tiba 4 atau 5 pria kekar datang. Ketika lelaki kecil itu melihat orang-orang mendekat, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera berkata kepada Sentian, "Tuan, sebaiknya Anda keluar dari mobil, kami tidak dapat menariknya lagi, kami tidak akan menariknya lagi." Pria kecil itu segera meminta Sentian dan yang lainnya turun. Sentian tampak terkejut, "Ada apa? Kenapa kamu tidak berhenti?" Namun sebelum lelaki kecil itu bisa berkata apa-apa, beberapa lelaki kekar datang menghampiri. Salah satu dari mereka, lelaki berjanggut, langsung mengangkat lelaki kecil itu dengan satu tangan. "Nak, apakah kamu mencoba memikat seseorang ke wilayahku? Apakah kamu ingin mati?" Setelah pria berjanggut itu selesai berbicara, dia meninju wajah pria kecil itu. Laki-laki kecil itu dipukuli hingga mulut dan hidungnya mulai berdarah, sedangkan kedua temannya melihatnya dan tidak berani bergerak. "Kalian semua turun." Pria berjanggut itu melihat ke dalam mobil dan meraung pada Sentian dan yang lainnya. Melihat ini, Hu Mazi hendak keluar dari mobil, tetapi ditahan oleh Sentian. Sebaliknya, dia berkata kepada Zhao Chuang, "Zhao Chuang, turun dan tangani itu." "Tahu." Zhao Chuang mengangguk lalu keluar dari mobil. Tetapi begitu Zhao Chuang keluar dari mobil, dia melihat sesosok badan cantik bergegas melewatinya, dan kemudian mendengar raungan, dan pria berjanggut itu diusir. Kalian menindas orang lain, itu sangat keji." Ge Jiai memandang pria kekar dengan wajah dingin itu dan meraung dengan dingin.
Ketika Zhao Chuang melihat Ge Jiayi telah mengambil tindakan, dia hanya bisa melihat ke arah Sentian tanpa daya, tetapi Sentian melambai dan membiarkan Zhao Chuang kembali ke mobil. Pria berjanggut itu diusir oleh Ge Jiayi, dan akhirnya dia menjadi ketakutan. Ketika dia melihat bahwa dia ditendang oleh seorang gadis, dia memiliki raut muka terkejut di wajahnya, tetapi keterkejutan di wajahnya segera digantikan oleh kemarahan. "Ayo, tangkap gadis kecil ini!" Pria berjanggut itu meraung. Segera, beberapa pria kekar lainnya bergegas menuju Ge Jiayi. "Jangan bunuh siapapun." Sentian mengingatkan Ge Jiayi bahwa dia takut Ge Jiayi akan kehilangan kendali dan membunuh orang-orang ini. Lagi pula, mereka baru saja tiba di sini dan belum mengenal tempat itu, dan selain itu, orang-orang ini tidak layak mati. Ge Jiayi mengangguk, lalu menamparkan salah satu dari mereka ke arah sekelompok pria kekar yang bergegas. Semua orang terjatuh ke tanah, dan beberapa gigi tanggal dari mulut mereka. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ge Jiayi berkata kepada pria kecil yang dipukuli, "Oke, ayo kita mengemudi." Pria kecil itu tampak ngeri, mengangguk berulang kali, lalu menyalakan mobil dan pergi. Di jalan, pria kecil itu selalu melihat ke kaca spion dan mengamati Sentian. Sentian melihat pria kecil itu selalu menatapnya, jadi dia bertanya, "Tuan pengemudi, ada apa?" Melihat Sentian menanyakan hal ini, pria kecil itu berkata dengan panik, "Tuan, terima kasih banyak sekarang." Sentian tersenyum, "Ini hanya sedikit usaha." "Tuan, apakah Anda pejuang?" tanya pria kecil itu. Sentian tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, "Benar, saya tidak berharap Anda tahu tentang prajurit. Tentu saja aku tahu, ada banyak pejuang di sini." Pria kecil itu sangat bersemangat ketika menyebut prajurit itu. Namun tidak semua orang bisa menjadi pejuang. Dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang kultivator abadi. Sepanjang perjalanan, pria kecil itu mengobrol dengan Sentian tentang banyak hal tentang pejuang. Ketika kami tiba di hotel, pria kecil itu tidak memungut biaya dari Sentian dan teman-temannya untuk ongkos mereka. Setelah memilih kamar di hotel, beberapa gadis tidak ingin beristirahat dan ingin pergi berbelanja. Sentian takut gadis-gadis ini akan menimbulkan masalah, jadi dia meminta Zhao Chuang untuk mengikuti mereka. Sentian juga ingin keluar dan mengenal pulau beruang es, tetapi Humazi tidak mau pergi. Dia langsung memesan satu kamar di hotel dan mulai menghubungi wanita. Sentian tidak punya pilihan selain mengajak Fan Jiang berkeliling. Begitu kedua orang itu keluar dari hotel, mereka dihentikan oleh taksi. Sentian melihat dan menemukan bahwa pria kecil itulah yang mengirimnya ke hotel. Sentian sangat terkejut mengapa pria kecil ini menghentikannya. "Tuan, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Bolehkah saya mentraktir Anda makan?" Pria kecil itu berkata kepada Sentian. "Tidak, aku sudah mengatakannya. Ini hanya sedikit usaha. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak meminta ongkosnya. Kita impas, jadi tidak perlu bersikap sopan." Sentian menolak pria kecil itu. Tapi pria kecil itu mengikuti Sentian, tampak malu. Melihat raut muka pria kecil itu, Sentian tahu bahwa dia pasti tidak hanya mentraktir dirinya sendiri untuk makan. "Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Sentian bertanya. Wajah lelaki kecil itu penuh rasa malu, lalu dia mengangguk dan berkata, "Tuan ini, pemimpin geng kami meminta saya untuk mengundang Anda. Dia ingin bertemu dengan Anda." Pemimpin geng. Sentian tercengang. Bagaimana mungkin seorang sopir taksi masih memiliki pemimpin geng? Melihat raut muka terkejut Sentian, pria kecil itu dengan cepat menjelaskan, "Kami orang Daxia, para pedagang kecil dan pedagang asongan yang berbisnis di sini, termasuk kami yang menyewa mobil, membentuk geng Daxia untuk menghindari perundungan. Setelah aku kembali dan memberitahu pemimpin geng tentang bandara, pemimpin geng ingin bertemu denganmu." Setelah pria kecil itu menjelaskan hal ini, Sentian mengerti. Tetapi melihat mereka semua berasal dari Daxia, Sentian mengangguk dan setuju. Selain itu, Sentian mungkin menanyakan tentang reruntuhan pulau beruang es dari orang-orang ini untuk mengetahui apakah mereka mengetahuinya. Bagaimanapun, orang-orang ini telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Melihat Sentian setuju, pria kecil itu dengan senang hati mengundang Sentian dan Fan Jiang ke dalam mobil, lalu melaju pergi. Segera, Sentian dibawa ke halaman yang luas. Halamannya sangat luas, tetapi tidak banyak rumah.
Setelah memasuki gedung berlantai 2, lelaki kecil itu dengan cepat meraung, "Pemimpin geng, seseorang telah membawa." Dari atas, seorang pria parubaya perlahan berjalan ke bawah. Pria parubaya itu memiliki badan kasar dan fluktuasi aura samar di badannya. Hanya saja kekuatan pria parubaya ini hanya sebatas seorang ahli bela diri, namun meski dengan kekuatan seperti ini, di hadapan orang biasa, ia hampir seperti dewa. Pria parubaya itu melirik ke arah Sentian dan Fan Jiang, tetapi sedikit mengernyit, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui Sentian dan kekuatan mereka sama sekali. "Silahkan duduk." Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menyuruh Sentian dan yang lainnya untuk duduk. Kemudian pria parubaya itu berkata kepada pria kecil itu, "Anak kecil, lihat tehnya." "Ya." Pria kecil itu dengan cepat menuangkan teh untuk Sentian dan Fan Jiang. "Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Pria parubaya itu bertanya pada Sentian. "Namaku Sentian." Sentian menjawab dengan sopan. "Sentian." Pria parubaya itu sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, lalu berkata, "Saya mendengar bahwa seorang pemuda yang sangat hebat keluar dari Daxia kita. Sepertinya dia bernama Sentian. Di usia muda, kami telah mencapai posisi klan terbesar di dunia seni bela diri Kyoto. Tidak bisakah itu kamu?" Pria parubaya itu memandang Sentian dengan hati-hati. Sentian tidak menyangka reputasinya akan menyebar ke luar negeri. Namun, dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaannya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin hanya namanya saja." "Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu?" "Saya kira begitu. Anda tidak terlihat seperti Wu Hou yang hebat bagaimanapun caranya." Pria parubaya itu berbicara dengan lugas, dan kemudian melanjutkan, "Terima kasih telah mengambil tindakan di bandara, jika tidak, beberapa bawahan saya akan menderita. Sekarang kamu sudah di sini, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Bagaimanapun, kita semua adalah orang Daxia, dan geng Daxia kita ada agar orang Daxia tidak diganggu. Terima kasih banyak." Sentian mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berkata, "Saya tidak tahu nama pemimpin geng itu." "Panggil saja aku Tang Dali," kata pria parubaya itu. "Pemimpin geng Tang, ada yang ingin kutanyakan padamu." "Aku ingin tahu apakah pemimpin geng Tang mengetahuinya," kata Sentian. "Kamu bertanya, tidak ada apapun di seluruh pulau beruang es yang aku tidak tahu." Tang Dali berkata dengan percaya diri. "Aku ingin tahu apakah pemimpin geng Tang tahu tentang reruntuhan pulau beruang es." Sentian bertanya, "Relik?" Tang Dali tertegun sejenak, lalu menatap Sentian, "Apakah kamu datang ke sini untuk mencari relik?" "Tidak buruk." Sentian mengangguk. "Anak muda, aku menyarankanmu untuk menyerah. Reruntuhan itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Kamu harus tahu bahwa banyak orang ingin menemukan reruntuhan itu dan masuk ke dalamnya. Namun, setelah bertahun-tahun, selain itu beberapa orang meninggal setiap tahun, tidak ada yang bisa menemukan lokasi reruntuhannya." Tang Dali berkata pada Sentian, "Tidak dapat menemukan lokasinya. Mengapa demikian?" Sentian sangat terkejut. Biasanya pulau beruang es ini tidak terlalu besar, jadi bagaimana mungkin ia tidak menemukan lokasinya? Reruntuhan tersebut telah lama tersembunyi di bawah salju tebal. Bagaimana bisa begitu mudah ditemukan? Terlebih lagi, banyak orang datang untuk mencari reruntuhan tersebut setiap tahun, dan mereka semua adalah master di atas Markis Wu. Bahkan master seperti itu menyebabkan banyak korban setiap tahunnya. Ada orang-orang dari banyak negara di dunia, tapi pada akhirnya mereka semua tidak menemukan apa-apa. Dengan kemampuanmu saat ini, jika kamu ingin mencari reruntuhan, bukankah itu meminta kematian? Demi kita sebagai orang Daxia, aku menyarankanmu untuk bersenang-senang di sini selama beberapa hari lalu kembali. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu di sini." Tang Dali dengan baik hati menasihati Sentian. Melihat apa yang dikatakan Tang Dali, Sentian semakin merindukan reruntuhan itu, jadi dia bertanya lagi, "Apakah pemimpin geng Tang tahu tentang klan Wenjian?" "Menanyakan klan pedang." Tang Dali berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu apa itu klan pedang penanya, dan saya belum pernah mendengarnya." Sentian melihat bahwa Tang Dali tidak mengetahuinya, jadi dia tidak menanyakan apapun. Bagaimanapun, klan Wenjian telah menghilang terlalu lama. Setelah mengobrol beberapa patah kata lagi dengan Tang Dali, Sentian dan Fan Jiang hendak pergi. Tetapi saat mereka berdiri,
mereka mendengar suara di luar, dan tak lama kemudian pengemudi kecil itu berlari masuk. "Anak kecil, apa yang terjadi?" Tang Dali bertanya. Pemimpin geng motor datang dan mengatakan bahwa orang-orang kami memukuli orang-orangnya dan mereka menginginkan kompensasi. Kata pria kecil itu. "Semprul, aku belum menyelesaikan masalah ini dengan mereka di bandara, tapi mereka datang ke sini lebih dulu. Keluarlah bersamaku untuk melihatnya." Tang Dali keluar dengan penuh semangat. Ketika Sentian melihat ini, dia bangkit dan mengikutinya keluar. Begitu dia keluar, dia melihat sekelompok pria kekar, semuanya dengan mata marah dan niat membunuh di wajah mereka. Orang-orang yang mengikuti kelompok orang ini untuk saling berhadapan adalah orang-orang dari geng Daxia, tetapi dari segi bentuk badan, orang-orang dari geng Daxia jelas lebih kurus. "Tang Dali, orang-orangku dipukuli oleh orang-orangmu di bandara. Bagaimana kamu ingin menangani masalah ini?" Seorang pria berbadan besar dengan anting-anting dan tato di wajahnya melangkah maju dan berbicara kepada Tang Dali dalam dialek Daxia yang rusak. "Ivan, jelas orang-orangmu yang pertama kali membuat masalah, dan sekarang mereka dipukuli dan mendatangiku. Lagi pula, orang yang memukulmu tidak tertolong oleh Daxia kami, mereka hanyalah penumpang yang sudah tidak tahan lagi." Tang Dali berkata pada Ivan. "Itu dia, mereka jelas satu grup." Pada saat ini, pria berjanggut yang dipukuli melihat Sentian di belakangnya dan segera berdiri dan menunjuk ke arah Sentian. Melihat ini, Ivan mencibir dan berkata, "Tang Dali, apa lagi yang ingin kamu katakan? Orang itu ada di sini bersamamu. Sekarang kamu telah memberikan orang itu kepadaku dan memberi kompensasi kepadaku untuk biaya pengobatan, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Cuma bercanda, kapan kamu pernah melihat anggota geng Daxia kami? Jika kamu tidak yakin, beri isyarat saja." Tang Dali sepertinya tidak menganggap serius geng motor ini. Berada di ranah Huzong, mudah saja menghadapi geng motor ini. "Tang Dali, aku tahu kamu punya kungfu, tapi setinggi apapun kungfumu, tidak ada gunanya." Sambil berkata begitu, Ivan justru mengeluarkan senjatanya, lalu semua geng motor mengeluarkan senjatanya. Lebih dari selusin senjata diarahkan ke Tang Dali dan yang lainnya. Sekarang orang-orang di geng Daxia sedikit panik. Wajah Tang Dali juga menjadi jelek. Jika dia hanya punya pistol, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Tetapi dengan begitu banyak senjata yang diarahkan ke mereka pada saat yang sama, Tang Dali pasti tidak bisa kabur. Melihat raut muka Tang Dali dan yang lainnya berubah, Ivan mencibir, "Tang Dali, tidak peduli seberapa terampilnya kamu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami. Sekarang serahkan dia dengan patuh dan beri aku sejumlah uang, dan aku akan melakukannya, maafkan kamu." Pistol Ivan sudah diarahkan ke kepala Tang Dali. Raut muka Tang Dali berubah lagi dan lagi. Baru saja dia memuji Haiko dan menyuruh Sentian untuk datang kepadanya jika dia punya masalah. Jika Sentian diusir sekarang, maka geng Daxia mereka akan terlalu tidak adil, dan mereka berdua adalah Daxia orang. Mereka tidak akan bisa main-main lagi. "Ivan, aku tidak akan menyerahkan orang. Jika kamu memiliki kemampuan, tembaklah. Aku berjanji akan membiarkanmu mati di sini saat kamu menembak." Tang Dali mengertakkan gigi dan berkata dengan mata tajam. Ivan mencibir, "Karena kamu tidak takut mati, ayo kita akhiri hari ini." Meski begitu, Ivan sebenarnya ingin menarik pelatuknya. Namun, Tang Dali memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Pada saat yang sama ketika Ivan menarik pelatuknya, dia tiba-tiba menendang keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung menendang pistol Ivan. Ketika Ivan melihat ini, dia meraung, "Tembak!" Bang bang bang. Tiba-tiba, lebih dari selusin senjata ditembakkan pada saat bersamaan. Wajah semua orang di geng Daxia penuh dengan keputusasaan. Bahkan Tang Dali saat ini tahu bahwa kematian akan datang. Dia tidak menghindar dan menyerah. Dengan begitu banyak senjata, tidak peduli dia menghindar atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Tapi saat Daxia membantu orang-orang ini bersiap menunggu kematian, cahaya keemasan tiba-tiba menyilaukan di belakang mereka. Cahaya keemasan menerangi seluruh kompleks, dan kemudian orang-orang ini melihat bahwa peluru yang ditembakkan ke arah mereka semua berhenti di depan mata mereka, seolah-olah peluru tersebut telah menyentuh sesuatu dan dihentikan. Peluru itu jatuh ke tanah hanya beberapa sentimeter di depan mata semua orang. Semua nafas terkondensasi, dan terjadi keheningan yang mematikan sesaat.
Inilah saat mereka paling dekat dengan kematian, menyaksikan tanpa daya saat peluru berjatuhan di depan mata mereka. Tapi tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Ivan dan anggota geng motor semakin kaget, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka tidak mengerti apa itu cahaya keemasan yang baru saja bersinar, dan mengapa peluru itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya lalu jatuh ke tanah. Saat ini, hanya Tang Dali yang mulutnya terbuka lebar dan wajahnya penuh keterkejutan. Karena dia merasakan aura yang sangat besar dan menakutkan, dan aura ini datang dari belakangnya. Justru karena nafas inilah mereka semua terselamatkan. Peluru-peluru itu mengenai penghalang tak kasat mata, jadi mereka berhenti dan jatuh ke tanah. Tang Dali menoleh dan menatap Sentian dengan ngeri. Saat ini, cahaya keemasan di badan Sentian baru saja surut. Sentian tersenyum pada Tang Dali yang terkejut, lalu berjalan maju beberapa langkah, "Ini aku yang kamu cari. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku." Melihat Sentian berdiri, Ivan terbangun dari keterkejutannya tadi. Tapi dia tidak tahu bahwa Sentian baru saja melakukan semuanya. Dia hanya mengira para dewa sedang melindungi Tang Dali dan yang lainnya. "Nak, karena kamu sudah berdiri, kamu akan dihukum." Karena itu, Ivan mengambil pistol dari geng motor dan mengarahkannya ke Sentian, tapi kali ini dia mengikuti Sentian dan menjauhkan diri. Dia tahu bahwa banyak orang di Daxia sangat ahli dalam seni bela diri, jadi dengan menjaga jarak, Sentian tidak punya pilihan selain patuh. "Bagaimana kamu akan menghukumku?" Sentian Ping menghadapi pistol Ivan tanpa rasa takut di wajahnya. "Tentu saja aku akan kehilangan salah satu kakimu." Karena itu, Ivan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Terlihat bahwa Ivan ini juga seorang tuan yang kejam dan jahat. Menabrak. Suara tembakan terdengar, namun Sentian masih berdiri utuh, seolah pelurunya tidak mengenai kaki Sentian. Saat ini, Ivan tertegun, "Semprul, kamu bahkan tidak memukulku dalam jarak sedekat itu." Ivan masih meragukan kemampuan menembaknya, jadi dia menembak kaki Sentian lagi. Menabrak. Tembakan lain, tapi Sentian masih berdiri utuh. Saat ini, semua geng motor memandang Ivan, dengan raut muka luar biasa di mata mereka. Pada jarak sedekat itu, kedua tembakannya meleset. "Semprul, aku tidak percaya." Bang bang bang. Ivan menembak beberapa kali berturut-turut hingga peluru di pistolnya kosong, lalu dia berhenti. Tapi Sentian masih berdiri di depannya dengan cibiran di wajahnya, tidak terluka sama sekali. Kali ini, Ivan bingung. Bahkan orang-orang dari geng Daxia memandang Sentian dengan tidak percaya. Hanya Tang Dali yang sedikit gemetar. Jika dia tidak berada di depan begitu banyak orang, dia akan berlutut di depan Sentian. "Ini, senjata macam apa ini?" Melihat begitu banyak senjata yang gagal mengenai Sentian, Ivan segera meraih tangannya dan jatuh ke tanah, menyalahkan ada yang salah dengan senjatanya. "Ini bukan masalah senjata, ini masalah manusia," kata Sentian, membuka tangannya, dan kemudian peluru jatuh dari tangan Sentian ke tanah. Melihat pemandangan di depannya, Ivan mundur beberapa langkah dan menatap Sentian dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka akan ada orang yang bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. "Ini sungguh keterlaluan. Saya tidak percaya Anda dapat menangani lebih dari selusin senjata." Ivan meminta semua orang untuk mengarahkan senjatanya ke Sentian, bersiap untuk menembak Sentian sampai mati. Tapi saat orang-orang ini mengangkat senjatanya, mereka merasakan bayangan hitam lewat di depan mata mereka, lalu tangan mereka kosong dan senjatanya menghilang. Tapi Sentian tetap berdiri di depan mereka tanpa bergerak. Ketika mereka melihat ke samping, mereka menyadari bahwa Fan Jiang sudah memiliki lebih dari selusin senjata di tangannya. "Setumpuk besi tua, tapi kamu masih berani pamer." Seperti yang dikatakan Fan Jiang, tangannya benar-benar menghancurkan selusin senjata menjadi bola besi besar. Saat ini, Ivan tercengang dan gemetar. Geng motor lainnya pun tampak ngeri. Mereka tidak mengerti orang mesum macam apa yang mereka temui. "Suasana hatiku sedang bagus hari ini dan tidak ingin membunuh siapapun, jadi kamu boleh pergi sekarang," kata Sentian kepada geng motor yang ketakutan. Begitu Ivan mendengarnya, dia langsung berbalik dan lari. Begitu geng motor itu pergi, Tang Dali berlutut di depan Sentian dengan keras. "Senior, terimalah penghormatanku. Saya buta dan menyinggung senior saya dengan kata-kata saya tadi. Saya pantas mati." Dahi Tang Dali dipenuhi keringat dingin dan seluruh badannya gemetar.
Pemimpin geng Tang, kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak menyinggung perasaanku sekarang. Sentian dengan lembut mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan tiba-tiba mengangkat Tang Dali. Senior, aku. Tang Dali ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Sentian melambaikan tangannya, pemimpin geng Tang, kamu lebih tua dariku. Jangan berbicara seperti senior. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Ketika Tang Dali mendengar ini, dia segera mengubah kata-katanya, Tuan Sen, Anda. Bukankah Anda Sentian yang mendirikan gerbang naga di dunia seni bela diri Kyoto? Sentian tersenyum dan mengangguk, menunjukkan kekuatannya. Sentian tidak menyembunyikan apapun. Saat dia melihat Sentian mengakuinya, wajah Tang Dali menjadi semakin bersemangat. Tuan Sen, Anda adalah idola saya. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda hari ini. Saya sangat bersemangat. Tuan Sen sedang mencari reruntuhannya. Saya yakin dia akan menemukannya. Saat ini, Tang Dali berubah pikiran dan tidak lagi membujuk Sentian untuk pergi. Sentian tersenyum, begitu banyak orang yang tidak dapat menemukannya, bagaimana saya pasti bisa menemukannya. Pulau beruang es ini tidak besar atau kecil. Jika saya menemukannya sedikit demi sedikit, mungkin akan memakan waktu 1,5 tahun. Tuan Sen, Anda tidak perlu mencari di seluruh pulau beruang es untuk menemukan reruntuhannya. Ada satu tempat yang paling mencurigakan, karena orang-orang menghilang dari sana hampir setiap tahun. Tidak peduli bagaimana Anda mencarinya, Anda tidak dapat menemukannya. Jadi beberapa orang curiga ada reruntuhan di sana, tapi mereka tidak bisa menemukan pintu masuknya. Tang Dali berkata pada Sentian. Di mana? Mata Sentian berbinar dan dia berkata, ambilkan peta untuk Tuan Sen. Setelah Tang Dali selesai berbicara, seseorang dengan cepat membawa petanya, dan Tang Dali menggambar lingkaran di peta, ada di sini. Di sebelah gunung salju. Ada juga rumor bahwa reruntuhannya berada di bawah gunung salju, tetapi tidak ada seorang pun telah melihatnya. Sentian melihat ke tempat itu, berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu pernah ke sini? Saya pernah ke sana 2 kali, tapi saya belum melihat reruntuhan apapun. Itu hanya hamparan salju putih yang luas. Kata Tang Dali, pemimpin geng Tang, bisakah kamu mengajak kami melihat tempat ini besok? Sentian ingin Tang Dali membawa mereka ke sana, lagi pula, Tang Dali sudah familiar dengan rutenya. Tidak masalah, suatu kehormatan bagi saya bisa bekerja untuk Tuan Sen. Tang Dali dengan senang hati menyetujuinya. Setelah meninggalkan geng Daxia, Sentian dan Fan Jiang tidak kembali ke hotel, melainkan pergi berbelanja di pasar. Karena cuaca dingin di sini, hampir tidak ada hewan hidup yang dijual di pasar. Dan di pasar sekecil itu, sebenarnya ada beberapa barang yang menjual batu giok, pedang dan sejenisnya. Mungkin karena banyak pejuang yang datang ke sini setiap tahun untuk menjelajahi reruntuhan, jadi ada orang yang menjual barang semacam ini. Seperti kata pepatah, jika ada permintaan, di situ ada pasar. Itu semua sampah, dan saya belum bertemu banyak ahli. Mungkinkah banyak orang yang pergi karena tidak dapat menemukan pintu masuk ke reruntuhan? Fan Jiang menemukan bahwa barang-barang yang dijual di pasar sangat buruk, dan dia tidak bertemu banyak ahli. Masuk akal jika ada reruntuhan di sini, sejumlah besar ahli akan datang. Tapi sekarang saya belum bertemu banyak dari mereka. Mungkin karena saya sudah beberapa kali ke sini dan tidak bisa menemukan pintu masuk reruntuhan, jadi mereka semua menyerah. Tepat ketika Sentian dan yang lainnya berbalik dan hendak kembali, tiba-tiba ada desas-desus di benak Sentian. Pedang pembunuh naga sepertinya merasakan sesuatu, dan itu benar-benar bergetar. Sentian berhenti dengan tergesa-gesa, lalu melihat tidak jauh dan menemukan seorang penjual sedang mengemasi barang-barangnya, mungkin bersiap untuk pulang. Saat ini, Sentian tertarik dengan penjual yang hendak menyimpan pedang. Saya melihat pedang ini memancarkan aura samar, yang langsung menarik perhatian Sentian. Saudaraku, bolehkah aku melihat shurikenmu? Sentian berjalan mendekat dan bertanya. Kamu mengatakan pedang ini, biarkan aku menunjukkannya kepadamu. Jika kamu menyukainya, 5 juta akan diberikan kepadamu. Pedagang itu memberikan pedangnya kepada Sentian. Pedang patah apa yang bernilai 5 juta? Apakah kamu tidak mencoba mencurinya? Fan Jiang tampak terkejut. Apa yang kamu tahu? Pedang ini memotong besi seperti tanah liat, tapi itu adalah pedang dari klan Wenjian. Kata-kata pedagang itu langsung mengejutkan Sentian.
Dia tidak menyangka bahwa pedagang kecil benar-benar tahu tentang klan Wenjian. "Saudaraku, bagaimana kamu tahu ini adalah pedang dari klan Wenjian?" Sentian memandang penjual itu dengan aneh dan bertanya. "Bukankah itu tertulis di bilah pedang?" kata saudagar itu sambil memegang pedang. Sentian melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa pedang itu sudah berkarat dan terlihat sangat tua. Namun, memang ada 3 karakter, Wen Jianzong, di bagian bawah pedang. Ketiga karakter ini jelas terukir saat pedang itu dibuat. Saat Sentian memegang pedang, perasaan pedang pembunuh naga di badannya menjadi lebih kuat. Wajah Sentian terlihat sangat bersemangat. "Saudaraku, bolehkah aku bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang ini?" Sentian bertanya. Penjual itu menunjuk ke pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. "Ketika saya pergi memetik teratai salju, saya mengambil pedang ini. Sudah beberapa tahun. Awalnya sangat tajam dan memotong besi seperti lumpur. Tapi saya tidak melakukannya. Tahu cara merawatnya. Baru-baru ini menjadi berkarat. Kalau bukan karena karat, saya tidak akan menjualnya seharga 5 juta. Kamu mau? Kalau tidak mau, saya akan tutup kiosnya dan pergi. Saya menginginkannya." Setelah Sentian mengatakan itu, dia langsung mentransfer 5 juta ke vendor. Ketika pedagang itu melihat ini, dia sangat bersemangat. Sepertinya dia tidak menyangka pedang ini benar-benar bisa terjual seharga 5 juta. Sentian tidak bisa meletakkannya sambil memegang pedang. Setidaknya dia bisa yakin bahwa klan Wenjian ada di sini, dan reruntuhannya mungkin adalah klan Wenjian. "Jika kamu membeli pedang patah seharga 5 juta dan tidak melihatnya selama setahun, kamu akan menjadi kaya." Saat ini, suara seorang wanita terdengar dari belakang Sentian. Sentian tercengang saat mendengar suara ini. Dia merasa suara itu sangat familiar, tapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Kemudian Sentian berbalik. Ketika dia melihat wajah gadis itu dengan jelas, dia tiba-tiba teringat. "Putri Ana, kenapa kamu?" Sentian berkata dengan penuh semangat. "Ini negaraku. Wajar bagiku datang ke sini untuk bermain. Tapi aku terkejut melihatmu di sini. Awalnya, kupikir aku salah." Ana berkata dengan semangat yang sama. Di belakang Ana, diikuti oleh Andrew yang tinggi dan kuat, Sentian memandang Andrew dan merasakan aura di badan Andrew. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 tahun, kekuatan Andrew akan mencapai level Wuhou. Meski masih tertinggal jauh dari Sentian, kecepatan ini cukup cepat. Setahun yang lalu, Sentian berpartisipasi dalam kompetisi internasional atas permintaan Zhao Huji. Saat itu, Andrew hanyalah seorang ahli seni bela diri. Pada saat itulah Sentian membunuh Ichiro Watanabe dan benar-benar berseteru dengan Watanabe keluarga di negara pulau. "Andrew, kekuatanmu berkembang pesat." Sentian berkata kepada Andrew sambil tersenyum. "Tuan Sen juga tidak buruk." Andrew tersenyum. Faktanya, Andrew tidak mengetahui kekuatan Sentian, dia hanya berkata dengan sopan. Bagaimanapun, Andrew terkesan oleh Sentian selama kompetisi internasional. Kalau tidak, dengan kepribadian mereka yang berapi-api seperti Xiong Guo, mustahil berbicara dengan Sentian seperti ini. "Sentian, apakah kamu di sini untuk berwisata?" Ana bertanya. "Benar." Sentian tidak tahu harus berkata apa. "Sekarang kamu di sini bersama kami, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Aku akan mengajakmu berkeliling dan kemudian membawamu ke rumah kami sebagai tamu. Hanya perlu beberapa jam untuk sampai ke rumah kita dengan pesawat di sini." Ana melangkah maju dan meraih tangan Sentian, dan dengan senang hati mengikuti Sentian. Sentian sedikit kewalahan dengan antusiasme Ana. Melihat Sentian seperti itu, Ana tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu membawa kedua pacarmu? Apakah kamu sudah menikah dan punya anak?" Melihat tatapan penasaran Ana, Sentian tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Gullinger ada di sini, tapi Suyuki masih terkunci di ruang bawah tanah. Kamu tidak akan putus dengan mereka, kan? Menurutku tidak ada hal baik pada pria, mereka semua kutu kupret." Ana berkata pada Sentian sambil tersenyum. Sentian menghela nafas dan tidak membantah, mengatakan bahwa dia kutu kupret, jadi dia kutu kupret. Sekarang begitu banyak wanita yang tertarik padanya, Sentian tidak ingin mengecewakan siapapun. Terutama melihat penampilan Jiruksue yang menyedihkan, Sentian tidak tahan untuk menolak. "Jika Anda bisa, saat Anda mengasingkan diri di masa depan, Anda bisa menyimpan semua wanita ini di saku Anda."
Sentian tidak tahu apakah ini dianggap kutu kupret. Ana menarik Sentian dan berjalan dengan gembira, sementara Andrew dan Fan Jiang mengikuti dari belakang. Sentian, selain bepergian ke sini, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Tiba-tiba Ana bertanya pada Sentian. Sentian tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, apa yang bisa saya lakukan? Bukankah kamu di sini untuk mencari reruntuhan? Ana memandang Sentian dengan geli, seolah ingin membaca isi hati Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa, tetapi melihat raut muka Sentian, Ana mengerti. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk mencari reruntuhan, kalau tidak saya tidak akan bepergian ke tempat kecil ini. Kata Ana, apakah kamu juga di sini untuk mencari reruntuhan? Hanya kalian berdua. Sentian sedikit terkejut. Bagaimanapun, Ana tidak memiliki kekuatan, dan Andrew baru saja mencapai kekuatan Wuhou. Bagaimana saya bisa menjelajahi reruntuhan dengan kekuatan seperti ini? Bukankah itu mencari kematian? Melihat perkataan Sentian, senyuman di wajah Ana menghilang seketika, digantikan oleh sentuhan kesedihan. Sentian tidak tahu apa yang dia katakan salah dan tampak sedikit bingung. Kudengar ada raja pengobatan di reruntuhan, jadi aku menemukan raja pengobatan untuk menyelamatkan ayahku. Ana menggigit bibirnya dan berbisik. Ketika Sentian mendengar ini, dia segera bertanya, ada apa dengan ayahmu? Apakah dia sakit? Ana menggelengkan kepalanya, tidak, ayahku diracun. Kudengar hanya raja pengobatan di reruntuhan ini yang bisa menyelamatkannya. Diracuni. Sentian tampak terkejut. Anda pasti tahu bahwa ayah Ana adalah seorang adipati. Seseorang mengintip pangkat seorang ayahku, jadi dia ingin membunuh ayahku dan mendapatkan pangkat seorang duke. Ana melihat keraguan Sentian dan berkata dengan cepat. Siapa yang berani? Sentian bertanya. Ana memandang Sentian dan berkata dengan serius, menurutmu siapa yang akan mendapat gelar duke setelah ayahku meninggal? Kata-kata Ana langsung mencerahkan Sentian. Apakah dia kakak laki-laki atau adik laki-lakimu? Sentian sangat terkejut, karena hanya putranya yang dapat mewarisi gelar adipati ayahnya. Namun untuk mendapatkan posisi duke, dia meracuni ayahnya sampai mati. Tapi kalau dipikir-pikir tentang Long Jingguo, dia meracuni ayahnya sampai mati hanya untuk mendapatkan posisi kepala keluarga Long, apalagi posisi adipati suatu negara, posisi ini bahkan lebih menggiurkan. Memikirkan hal ini, Sentian merasa sedikit emosional. Mereka mengatakan bahwa tidak ada ayah dan anak di istana. Tampaknya memang seperti itu. Demi kekuasaan, semua ikatan keluarga telah ditinggalkan. Aku hanya meragukan adikku sekarang, tapi tidak ada bukti. Saat aku menemukan raja pengobatan dan menghidupkan kembali ayahku, aku akan tahu siapa yang meracuninya. Mata Ana penuh tekad. Apakah kamu begitu yakin bisa menemukan raja pengobatan? Meskipun Sentian mengagumi keberanian Ana, keberanian tidak bisa mewakili kekuatan. Reruntuhan semacam ini tidak dapat dijelajahi oleh siapapun dengan kekuatan apapun. Bahkan jika aku mati, aku akan mencobanya. Ana sepertinya sudah mengambil keputusan. Dengan cara ini, Sentian mengikuti Ana sambil berjalan dan mengobrol, dan tanpa sadar berjalan keluar dari pasar yang ramai dan tiba di tempat yang jarang penduduknya. Sekilas, Anda dapat melihat hamparan putih yang luas, dan Anda dapat melihat beberapa orang menarik kereta luncur gugup dan bersorak untuk bersenang-senang. Yang mulia, kita harus kembali, di sini tidak aman. Andrew melihat sekeliling lalu berkata pada Ana dengan wajah waspada. Melihat raut muka Andrew, Ana pun tampak sedikit gugup. Andrew, apakah kamu merasakan sesuatu? Sebagai manusia beruang, Andrew memiliki persepsi melebihi manusia normal dan dapat merasakan adanya bahaya terlebih dahulu. Andrew mengangguk, lalu melindungi Ana. Apa? Seseorang ingin membunuhmu? Sentian mengerutkan kening. Ana mengangguk dan berkata, kami bertemu dan dikejar beberapa kali sepanjang jalan. Saya kira orang-orang ini juga dikirim oleh saudara laki-laki saya. Dia tidak ingin saya hidup. Saya tidak menyangka perebutan kekuasaan di luar negeri juga sangat kejam. Saat ini, Fan Jiang membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu, ayo kembali. Sentian membawa Ana dan bersiap untuk kembali. Tapi saat dia berbalik dan mengambil 2 langkah, 4 pria berbaju hitam muncul. Keempat pria itu menutupi wajah mereka, memegang pedang di tangan mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh di mata mereka.
Melihat keempat pria berbaju hitam tiba-tiba muncul, Andrew merasa seperti sedang menghadapi musuh yang kuat dan melindungi Ana dengan erat. Sentian melihat keempat orang ini, mereka semua berada di alam Wuhou dan bisa dianggap master. Jika keempat orang ini berhadapan dengan Andrew, maka Andrew pasti bukan lawannya. Andrew, jika kamu menyerahkan Putri Ana, aku akan mengampuni nyawemu, kalau tidak aku akan mengambil kulit beruangmu untuk membuat pakaian. Seorang pria berbaju hitam berkata kepada Andrew dengan wajah mengejek. Mustahil, aku pengawal Putri Ana. Aku bisa mati, tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Putri Ana. Andrew berkata dengan wajah dingin. Oke, karena kamu keras kepala, maka kami akan membunuhmu, lalu membunuh Putri Ana. Setelah mengatakan itu, keempat pria berbaju hitam semuanya memancarkan gelombang dingin yang sedingin es. Nafas keempat orang itu langsung mengunci Andrew. Adapun Sentian dan Fan Jiang di sebelah mereka, mereka sepertinya tidak menyadarinya. Keempat pria berbaju hitam mengabaikan Sentian dan Fan Jiang, yang relatif kurus. Mengaum. Melihat ini, Andrew langsung mengaktifkan mode transformasi, meningkatkan kekuatannya menjadi yang terkuat. Saya melihat Andrew ditutupi rambut, memperlihatkan taringnya yang tajam. Ia berubah menjadi beruang coklat, mengaum dengan keras, dan melindungi Ana dengan erat. Biarpun kamu bertransformasi, apa yang akan terjadi? Seorang pria berbaju hitam mendengus dingin, lalu empat orang berjalan menuju Andrew bersama-sama. Andrew meraung marah dan bergegas maju, bertarung dengan empat pria berbaju hitam. Dengan kekuatan Wuhou, huru-hara antara beberapa orang seketika menyebabkan ledukan terus-menerus di sekitar mereka, dan salju terlempar ke langit satu demi satu, dan kemudian perlahan turun. Bahkan jika Andrew bertransformasi dan meningkatkan kekuatannya ke level terkuat, dia tetap bukan tandingan keempat pria berbaju hitam. Saya melihat badan besar Andrew dipukul dengan keras oleh seorang pria berbaju hitam. Seluruh badannya terangkat ke udara dan menghantam tanah dengan keras, membuat lubang yang dalam di tanah yang keras. Saat Ana melihat ini, matanya penuh kepanikan dan kecemasan. Mengaum. Andrew meraung lagi, tiba-tiba berdiri, lalu menggunakan cakar beruangnya yang lebar untuk menamparkan keempat pria berbaju hitam itu. Kali ini, dua pria berbaju hitam langsung menghentikan Andrew. Dua pria berbaju hitam lainnya sedang berjalan menuju Ana. Saat Ana melihat hal tersebut, badannya terus menyesalinya, namun tak lama kemudian kedua pria berbaju hitam itu tiba di hadapan Ana. Putri Ana, haruskah Anda mengambil tindakan sendiri, atau kami perlu mengambil tindakan? Seorang pria berbaju hitam bertanya pada Ana. Siapa kamu? Apakah kamu diutus oleh saudaraku? Ana bertanya pada pria berbaju hitam. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Kami akan memberitahumu ketika kamu mati. Pria berbaju hitam itu berkata sambil mencibir. Ana menggigit bibirnya. Menghadapi pria kuat berbaju hitam, Ana tahu bahwa dia dikutuk kali ini. Tuan Sen, orang-orang ini sepertinya mengabaikan kita. Fan Jiang memandang Sentian dan berkata, Yah, aku diabaikan. Sentian tersenyum. Anda harus tahu bahwa Sentian sekarang berada di Daxia. Tapi di sini, dia diabaikan begitu saja. Karena orang-orang ini memiliki mata yang tidak berguna, maka aku akan menahannya untuk mereka. Fan Jiang bertanya, menurutku tidak apa-apa. Sentian mengangguk. Fan Jiang ingin mengambil tindakan, dan Sentian setuju. Percakapan antara Sentian dan Fan Jiang langsung membuat marah kedua pria berbaju hitam itu. Kalian berdua orang Daxia, keluar dari sini, atau kalian berdua akan mati di sini. Seorang pria berbaju hitam memandang Sentian dan Fan Jiangdao dengan niat membunuh. Pada saat ini, Ana juga melihat ke arah Sentian dan berkata, Sentian, jangan khawatirkan urusanku. Sebaiknya kamu membawa temanmu dan pergi. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Saya sangat ingin melihat betapa kuatnya orang-orang ini. Sentian tersenyum dan kemudian mengedipkan mata pada Fan Jiang. Fan Jiang mengangguk, lalu melompat dan menuju ke arah dua pria berbaju hitam. Sentian, kamu bukan tandingan mereka. Mereka semua Wuhou. Kamu harus segera pergi. Melihat Fan Jiang benar-benar mengambil tindakan, Ana segera berkata kepada Sentian. Tapi saat Ana selesai berbicara, dia mendengar dua raungan melengking. Saya melihat dua pria berbaju hitam menutupi mata mereka dengan tangan. Dan di tanah seputih salju, 4 bola mata tertanam sangat mencolok di salju.
Dari celah antara jari kedua pria berbaju hitam itu, darah terus mengalir. Kali ini, Ana tercengang. Sesuatu yang tidak memiliki mata tidak perlu dilihat sekarang. Fan Jiang mendengus dingin. Dua pria berbaju hitam lainnya yang berkelahi dengan Andrew semuanya bergegas setelah mendengar raungan itu. Andrew tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan ada bekas luka di sekujur badannya. Saat ini, ketika kedua pria berbaju hitam itu pergi, dia menghela nafas lega. Ketika dua pria berbaju hitam lainnya tiba, mereka melihat rongga mata kedua rekan mereka kosong dan bola mata mereka hilang. Kali ini, kedua orang itu langsung terkejut. Mereka berempat mengetahui kekuatan satu sama lain dengan sangat baik. Orang yang bisa langsung menggali mata dua sahabat pasti lebih kuat dari mereka. Memikirkan hal ini, dua pria berbaju hitam yang tersisa mendukung rekan mereka, berbalik dan lari. Mau kabur. Ketika Fan Jiang melihat ini, dia melompat dan langsung menghentikan keempat pria berbaju hitam. Kemudian kedua cakarnya keluar lagi, dan dua pria berbaju hitam yang tersisa juga meraung, dan mata kedua pria berbaju hitam itu juga tercungkil. Kali ini, keempat pria berbaju hitam menjadi buta. Mereka meraung, bertabrakan satu sama lain, dan tidak dapat menemukan jalan. Keterampilan Fan Jiang mengejutkan Ana dan Andrew. Baru setelah Fan Jiang kembali, Ana mau tidak mau bertanya kepada Sentian, "Sentian, apa kekuatan temanmu? Bagaimana dia bisa begitu kuat?" Sentian tersenyum, dia hanyalah Wu Hou puncak. Bahkan Wu Hou yang hebat pun tidak dapat menerobosnya. Ketika Fan Jiang mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia belum mampu menembus Da Wu Hou selama 20 tahun. Jika seseorang mengatakan itu padanya sebelumnya, Fan Jiang pasti marah. Tapi sekarang Sentian membicarakannya seperti ini, Fan Jiang tidak marah sama sekali. Bagaimanapun, Sentian hanya membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk menerobos ke ranah Da Wu Hou. Bakat ini ditambah dengan perbedaan kekuatan membuat Fan Jiang mengagumi Sentian. Ketika mereka mendengar bahwa Fan Jiang berada di puncak Wu Hou, mata Ana dan Andrew dipenuhi dengan kekaguman dan ketidakpercayaan. Meskipun Andrew juga seorang Wu Hou, dia hanyalah seorang Wu Hou yang baru dipromosikan. Jika dia ingin mencapai puncak Wu Hou, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun tak lama kemudian, Ana sepertinya merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya kepada Sentian, "Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah puncak Wu Hou, dan hanya itu. Kamu sepertinya meremehkan puncak Wu Hou ini, jadi apa kekuatanmu sendiri?" Aku sekarang adalah Wu Hou Agung kelas 5. Sentian tersenyum tipis. "Sombong saja. Di usiamu, kamu bisa mencapai peringkat kelima Wu Hou Agung. Kamu pasti tahu bahwa setahun yang lalu kamu hanyalah seorang Grandmaster." Ana sama sekali tidak mempercayai kata-kata Sentian. Bagaimanapun, Sentian baru menjadi Grandmaster setahun yang lalu, bagaimana dia bisa mencapai peringkat kelima Grand Wu Hou hanya dalam 1 tahun? Ini sungguh mustahil. Andrew mengandalkan statusnya sebagai manusia beruang untuk berlatih dengan cepat. Butuh waktu 1 tahun untuk beralih dari Wu Zong ke Wu Hou, dan dia juga menghabiskan sumber daya pelatihan dalam jumlah yang tidak diketahui selama periode ini. Sentian hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa berlatih begitu cepat? Ana tidak mempercayainya, begitu pula Andrew. Melihat Ana tidak mempercayainya, Sentian hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Karena kamu tidak mempercayainya, aku hanya bisa membiarkanmu melihatnya." Mereka bilang kalian para wanita berambut panjang dan berpengetahuan pendek. Itu benar. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melihat keempat pria berbaju hitam yang meratap tidak jauh dari sana, mengangkat tangannya dan melambai ringan. Aura yang luar biasa dan menakutkan datang dalam sekejap. Ledukan. Keempat pria berbaju hitam berubah menjadi sampah dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun, jatuh ke tanah seperti kepingan salju. Seolah-olah keempat pria berbaju hitam itu tidak pernah muncul. Melihat pemandangan ini, Ana tercengang, dan Andrew juga tercengang. Setelah sekian lama, Ana akhirnya bereaksi dan menjadi sangat bersemangat. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar Wu Hou Agung. Bagus sekali, bagus sekali." Ana dengan bersemangat melangkah maju dan memeluk Sentian, mencium wajah Sentian dengan putus asa untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Kali ini, Sentian benar-benar bingung dan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong Ana menjauh. Gadis-gadis asing ini berpikiran terbuka. Namun saat Sentian mendorong Ana,
dan Ana memegangi Sentian dan mencium Sentian. Sentian tiba-tiba merasakan aura menakutkan yang membuat punggungnya merinding. Bulu kuduk Sentian berdiri. Sentian belum pernah merasakan krisis sebesar ini sebelumnya. Mendorong Ana dengan putus asa, Sentian buru-buru berbalik, hanya untuk melihat Gullinger dan sekelompok gadis tidak jauh dari sana, menatapnya dengan penuh semangat. Setiap gadis memiliki sedikit kemarahan di matanya. Saat ini, kepala Sentian akan meleduk. Baiklah, Sentian, kenapa kamu tidak pergi berbelanja bersama kami? Ternyata kamu datang ke sini untuk mencari gadis asing, dan dia adalah kenalan lama. Xiaolan memimpin dan berkata pada Sentian. Xiaolan dan Ana bertemu saat kompetisi internasional setahun yang lalu, dan keduanya sering bertarung saling balas untuk bersaing memperebutkan Sentian. Sekarang Xiaolan melihat Sentian dan Ana berpelukan dan berciuman, dan amarahnya tiba-tiba meningkat. Gullinger juga mengenal Ana, dan dia tidak keberatan jika Sentian menemukan orang kepercayaannya. Gullinger tahu bahwa pria luar biasa seperti Sentian akan memiliki banyak wanita di masa depan. Tapi seseorang seperti Sentian, yang begitu licik dan penuh kasih sayang, membuat Gullinger merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, selain Su Yuki, dia adalah orang pertama yang mengikuti Sentian. Sekarang dia dan Sentian tidak pernah sedekat ini, tapi Ana yang memimpin. Saudara Sentian, nafsu makanmu semakin besar sekarang. Xiaoru menghela nafas tanpa daya. Kakak Sen, ternyata kamu menyukai gadis asing. Pantas saja adikku melemparkan dirinya ke pelukanmu dan kamu tidak bisa menggerakkannya. Xiao Min juga mengerucutkan bibirnya dan berkata sangat tidak puas. Hal ini membuat Ji Ruxue sangat malu sehingga dia segera berkata kepada Xiao Min, "Nak, apa yang kamu bicarakan?" Sentian, siapa gadis asing ini? Ge Jiai melangkah maju dan bertanya pada Sentian. Menghadapi begitu banyak wanita, kepala Sentian hampir meleduk saat dia mempertanyakan setiap kata yang dia ucapkan. Ketika Zhao Chuang dan Fan Jiang memandang Sentian seperti itu, mereka hanya bisa tertawa diam-diam. Memiliki terlalu banyak wanita terkadang menjadi beban. Halo saudari, nama saya Ana, dan Sentian serta saya juga adalah teman lama. Baru saja, Sentian dan saya hanya ingin mengungkapkan perasaan kami tentang bertemu teman lama kami. Beginilah cara kita saling menyapa di sini, kuharap kalian tidak salah paham. Sebelum Sentian dapat berbicara, Ana menjelaskan kepada Gullinger dan yang lainnya. Ya, kami hanya menyapa sebagai rasa hormat. Bagaimanapun, ini adalah negara beruang, dan Ana berasal dari negara ini, jadi dia sangat senang bertemu dengan saya. Sentian segera mengikuti. Ya, aku juga pernah mendengar bahwa ketika kamu menyapa di luar negeri, kamu selalu berciuman. Saat ini, Zhao Chuang juga mengatakan sesuatu. Kalimat ini langsung membuat semua orang tertawa dan meredakan suasana tegang. Sentian mengambil kesempatan itu dan meraung agar semua orang kembali ke hotel. Ana mengajak Andrew bersamanya. Setelah mengetahui bahwa Sentian adalah Dao Hou, Ana hendak memeluk paha Sentian. Sentian awalnya khawatir Ana akan memulai konflik dengan gadis-gadis ini. Tapi Sentian meremehkan keterampilan komunikasi para gadis. Segera Ana terlibat dengan sekelompok gadis dan menjadi saudara perempuan. Dan ketika mereka mengetahui apa yang terjadi pada Ana, mereka semua diliputi amarah dan ingin membantu Ana menemukan Raja Pengobatan, dan juga membantu Ana memberi pelajaran pada kakaknya. Keesokan harinya, Tang Dali datang ke hotel lebih awal untuk menunggu Sentian. Menunggu untuk mengajak Sentian berkeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan relik. Awalnya, Sentian tidak berencana untuk membiarkan gadis-gadis itu mengikutinya, tetapi Ana akan menemukan Raja Pengobatan. Jika hanya Ana yang mengikuti, gadis-gadis lain pasti tidak akan senang, jadi mereka hanya membawa mereka. Di mana Tuan Hu? Sentian melihat semua orang telah berkumpul, tetapi Hu masih tidak terlihat. Tuan Hu belum meninggalkan ruangan sejak dia datang. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di sana? Kata Zhao Chuang. Sentian langsung tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun, Hu masih ahli dalam menemukan lubang dan makam, jadi dia harus mengambil tindakan. Jadi Sentian berjalan ke kamar Hu Mazi dan mengetuk pintunya dengan keras. Segera, pintu terbuka, dan Hu Mazi menguap, matanya kusam dan lingkaran di bawah matanya menjadi gelap. Dan di ranjang hotel, dua gadis pirang sedang berbaring. Tuan Hu, kita akan menemukan reruntuhannya hari ini.
Sentian berkata pada Hu Mazi. Ah, cepat sekali. Hu Mazi tercengang. Jika kamu tidak cepat-cepat, kamu mungkin akan menjadi manusia dan mati di tempat ini dalam 2 hari. Sentian memutar matanya ke arah Rami. Hu Mazi terkekeh, gadis asing ini luar biasa, tunggu aku turun, dan aku akan memakai pakaianku. Tak lama kemudian, Hu Mazi berpakaian dan keluar. Melihat penampilan Hu Mazi, semua orang tahu apa yang dilakukan orang ini setelah tidak keluar selama 2 hari. Kutu kupret, Sentian, kamu luar biasa, kamu berhasil mendapatkan gadis asing dalam 2 hari. Setelah Hu Mazi melihat Ana, dia langsung mengagumi Sentian. Oke, ini sudah larut, ayo cepat. Sentian takut Hu Mazi akan berbicara omong kosong, jadi dia segera mendesak semua orang untuk berangkat. Dengan Tang Dali memimpin, sebuah minibus menarik semua orang menuju kaki gunung yang tertutup salju. Ketika kami masih berada lebih dari 10 km dari pegunungan yang tertutup salju, mobil berhenti karena tidak ada jalan di depan dan kami harus berjalan kaki. Tang Dali mengambil beberapa kebutuhan sehari-hari dan tenda sederhana dari mobil, lalu berkata, Tuan Sen, karena cuaca di sini berubah dengan cepat, kami perlu membawa beberapa perbekalan. Mungkin kami harus bermalam di sini. Bagus. Sentian mengangguk, melihat perbekalan, lalu melambai, memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanan. Kali ini, Tang Dali tampak iri. Sekelompok orang menginjak salju dan semakin mendekati pegunungan yang tertutup salju. Mereka awalnya pergi untuk berpetualang, tapi mereka diubah menjadi permainan oleh gadis-gadis ini. Gadis-gadis ini bermain-main, melempar bola salju, dan adu bola salju. Sentian juga terdiam beberapa saat. Tang Dali tidak bisa berkata-kata karena dia menyadari bahwa masing-masing gadis ini terlihat rapuh, tetapi mereka jauh lebih kuat darinya. Sepanjang jalan, Sentian dan yang lainnya juga bertemu dengan sekelompok orang, buru-buru menuju pegunungan yang tertutup salju. Aura semua orang kuat, dan mereka jelas ada di sana untuk menjelajahi reruntuhan. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan Sentian dan yang lainnya, karena mereka bepergian dengan begitu banyak gadis dan bermain-main, jadi mereka tidak mengambil hati. Saat kami semakin dekat ke pegunungan yang tertutup salju, cuaca menjadi semakin buruk. Aliran kabut naik, menyebar dari kaki gunung, dan segera menutupi daerah sekitarnya, seolah-olah terisolasi. Sentian memancarkan kesadaran spiritualnya, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak dapat menembus kabut tebal. Jelas sekali bahwa kabut tersebut tidak terbentuk secara alami. Kabut ini disebabkan oleh lingkaran sihir. Semuanya, harap berhati-hati. Saat ini, Hu Mazi mengubah penampilannya yang lucu dan wajahnya menjadi serius. Gadis-gadis itu juga menjadi berhati-hati dan berjalan maju dengan hati-hati satu persatu. Pemimpin geng Tang, apakah kamu masih ingat tempat yang kamu sebutkan? Sentian berkata pada Tang Dali. Dia takut Tang Dali tidak tahu arah dalam kabut tebal seperti itu. Jangan khawatir, Tuan Sen, saya dapat mengetahuinya bahkan dengan mata tertutup. Tang Dali memiliki kepekaan yang kuat terhadap arah. Meskipun dia baru 2 kali ke sana, dia masih dapat menemukannya. Sentian mengangguk dan meminta Tang Dali untuk memimpin. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, rombongan menemukan bahwa kabut tebal mulai menghilang, dan pegunungan yang menjulang tinggi tertutup salju berada tepat di depan mereka. Melihat dari udara saat ini, Anda akan menemukan bahwa kabut tebal telah terbentuk sebuah cincin besar, menutupi pegunungan yang tertutup salju. Dengan lapisan kabut ini, diperkirakan banyak orang yang tersesat di dalamnya dan kehilangan arah. Tuan Sen, tempat di mana orang sering menghilang adalah di kaki sisi timur gunung salju. Tang Long menunjuk ke arah timur dan berkata, Oke, ayo pergi ke sana. Sentian mengangguk, lalu memandang Gulinger dan yang lainnya dan berkata, kalian, tetap di sini dan jangan bergerak maju, agar tidak berada dalam bahaya. Aku akan memberi kalian tenda dan perbekalan. Kalian di sini, tunggu di sini. Sentian mengeluarkan perbekalan dari ring penyimpanan, lalu membuka tenda dan meminta Gulinger dan yang lainnya menunggu. Awalnya, Ge Jiai dan Xiaolan tidak mau menunggu, tetapi Jiruksue dan Gulinger tahu bahwa penjelajahan reruntuhan ini pasti berbahaya, dan mengikuti mereka akan mengalihkan perhatian Sentian, jadi mereka setuju untuk tinggal. Sentian meminta Tang Dali untuk membawanya,
dan kemudian memanggil Hu Mazi, Fan Jiang, serta tuan dan pelayan Ana untuk menuju ke tempat di mana sang Grandmaster menghilang. Sentian, biarkan aku pergi bersamamu. Jika kita benar-benar dalam bahaya, aku masih bisa melawan. Ge Yuhan ingin pergi bersama Sentian. Lagi pula, kekuatan Ge Yuhan juga milik Dao Hou, dan dia bisa mengatasinya sendiri jika dia benar-benar menghadapi bahaya. Dan Ge Yuhan pasti tahu banyak. Jika dia menemukan sesuatu yang sangat kuno, mungkin Ge Yuhan bisa mengenalinya. Memikirkan hal ini, Sentian mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa mengikuti." Setelah mengatur orang-orang yang menemani, Sentian berkata kepada Zhao Chuang, "Zhao Chuang, kamu harus menjaga mereka dengan baik. Mereka hanya diperbolehkan menunggu di sini dan jangan pergi kemana-mana. Saudara Sen, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka berlarian." Zhao Chuang setuju. Sentian dan yang lainnya berangkat, dan saat arah mereka berubah, Sentian merasa aura dunia telah banyak berubah. Dan Ge Yuhan sepertinya merasakannya, sedikit mengernyit. Segera, Sentian dan yang lainnya tiba di tempat itu, tetapi saat ini, ada beberapa tanda besar yang menempel di sekitar tempat itu. Beberapa tanda besar bertuliskan, "Tempat ini berbahaya, mohon jangan masuk." Sentian sangat terkejut, siapa yang memasang begitu banyak tanda di sini? Pemimpin geng Tang, siapa yang melakukan ini? Sentian bertanya. Tang Dali juga menggelengkan kepalanya dengan bingung, saya juga tidak tahu. 2 kali pertama saya datang ke sini, tidak ada hal seperti itu. Seseorang telah berada di sini. Saya kira tanda ini hanya untuk menakut-nakuti orang. Saat ini, Hu Mazi berbicara. Abaikan saja, ayo masuk. Sentian memimpin dan berjalan masuk. Tapi saat Sentian mengambil langkah maju dan terus berjalan ke depan, semburan auman binatang tiba-tiba datang. Raungannya sangat keras, dan terdengar sangat menakutkan. Sebenarnya ada monster yang berkeliaran di sekitar sini. Wajah Sentian sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa di tempat yang sangat dingin, sulit bagi beberapa binatang untuk bertahan hidup. Mendengarkan raungan itu, wajah Tang Dali menjadi sedikit jelek. "Sen, Tuan Sen, jangan bergerak maju," kata Tang Dali dengan badan gemetar. "Ada apa? Apakah beberapa raungan membuatmu takut?" Sentian bertanya dengan bingung saat melihat Tang Dali seperti itu. Tuan Sen tidak tahu apa-apa. Konon dulu ada monster harimau yang tinggal di sini. Besar sekali hingga bisa menelan seseorang dengan mulutnya. Hanya saja tidak ada yang pernah melihat setan harimau selama bertahun-tahun, dan perlahan-lahan dilupakan dan dianggap sebagai legenda. Tapi sekarang, auman ini mungkin dibuat oleh iblis harimau, dan orang-orang yang menghilang di sini kemungkinan besar juga akan mati di mulut iblis harimau. Menurutku kita sebaiknya tidak terus berjalan ke depan, itu terlalu berbahaya. Meskipun Tang Dali tahu bahwa Sentian adalah ahli seni bela diri yang hebat, jika dia benar-benar bertemu dengan iblis harimau legendaris, mereka mungkin akan menjadi makanan iblis harimau. Iblis harimau. Apakah masih ada yang seperti itu di sini? Sentian tampak terkejut. Jika ada siluman harimau, maka pasti ada raja pengobatan. Anda harus tahu bahwa pasti ada makhluk spiritual yang menjaga raja pengobatan. Mungkin iblis harimau sedang menjaga raja pengobatan. Ana tampak bersemangat, yang setidaknya berarti pasti ada raja pengobatan di tempat ini. Tang Dali melihat bahwa Sentian dan yang lainnya tampaknya tidak takut pada monster harimau itu dan masih bertekad untuk bergerak maju, jadi dia tampak bingung. "Tuan Sen, kekuatan saya rendah. Saya benar-benar tidak berani melakukannya melangkah lebih jauh. Selain itu, saya belum pernah berada di salju ini. Jika saya belum pernah ke sana, saya mungkin tidak akan bisa membimbing Anda." Niat Tang Dali sangat jelas, yaitu dia ingin berhenti dan kembali. "Pemimpin geng Tang, terima kasih telah membawa kami ke sini. Harap perhatikan keselamatan saat Anda kembali." Sentian tidak menyalahkan Tang Dali. Bagaimanapun, Tang Dali hanyalah seorang ahli seni bela diri. "Tuan Sen, kalau begitu saya akan menunggu di kota untuk menjagamu," kata Tang Dali. Setelah Tang Dali pergi, Sentian dan yang lainnya terus bergerak maju, tetapi jalannya menjadi semakin sulit, dan mereka masih berjalan menuju pegunungan yang tertutup salju. Untungnya, orang-orang ini semuanya ahli. Jika mereka orang biasa, mereka tidak akan bisa sampai ke sini. "Tuan Hu, bisakah Anda mengetahui di mana reruntuhan itu berada?" Sentian bertanya pada Hu Mazi.
Omong kosong, apakah kamu lupa apa yang aku lakukan? Setelah Humazi selesai berbicara, dia mengeluarkan batang logam tipis dan terang yang panjangnya hanya beberapa puluh sentimeter. Humazi melihat sekeliling dengan santai, dan kemudian menemukan tempat untuk memasukkan batang logam ke dalam salju. Saya melihat Humazi berdiri di depan batang logam dan mulai melafalkan mantra. Rumus Kanyu jarang diturunkan. Mencari naga dan nenek moyang, lihat lingkaran runcingnya. Layar dan tenda berjajar lama, dan aula bawah diturunkan ke puncak dan gunung. Lutut burung bangau, dan naga melewatinya, dan cabang-cabang yang tersisa melilit cincin itu. Naga hidup, ular hidup, dan naga berputar dan berputar, putus dan terhubung bersama. Berjalan dari naga dengan gudang dan gudang, melintasi jalan dan ngarai untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka saling menyapa dari depan dan mengirim mereka pergi tanpa gangguan, dan akar teratai patah dan sutranya terhubung dan misterius. 5 bintang adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Peradaban kayu dan api menghasilkan orang-orang yang mulia dan berbudi luhur. Saturnus menghasilkan ribuan emas dan kekayaan, dan emas dan naga air menghasilkan kekayaan dan kekayaan. Bersamaan dengan lantunan mantra Humazi, bagian atas batang logam tersebut mulai memancarkan seberkas cahaya keemasan. Cahaya keemasan terus menyebar, dan jangkauan penyebarannya semakin luas. Berdengung. Tiba-tiba, batang logam itu mulai bergetar, disertai semburan suara mendengung. Batang logam itu bergetar semakin keras, dan saat bergetar, batang logam itu mulai memanas, dan salju di sekitarnya mulai mencair. Melihat ini, wajah Humazi sedikit berubah, dan dia buru-buru melambai, ambillah. Batang logam itu berhenti bergetar seketika, cahayanya menghilang, dan terbang langsung ke tangan Humazi. Operasi Humazi mengejutkan Sentian dan yang lainnya. Ini bisa dianggap sebagai spesialisasi dalam industri seni. Tuan Hu, apa kabar? Sentian melangkah maju dan bertanya. Reruntuhan ini sebenarnya tidak kecil, tapi gerbang gunung reruntuhan ini mungkin dihancurkan oleh seseorang. Kata Humazi. Apa maksudnya? Sentian mengerutkan kening, maksudmu, seseorang telah memasuki reruntuhan ini. Humazi mengangguk. Jika seseorang masuk, bukankah kita di sini sia-sia? Fan Jiang menghela nafas dan berkata, belum tentu. Orang-orang ini bisa memasuki reruntuhan, tapi mereka mungkin tidak bisa memasukkan barang-barang ke dalam reruntuhan. Sama seperti reruntuhan klan Fu hari itu, meskipun kami masuk berkali-kali, kami hampir tidak mendapatkan apa-apa. Ada perbedaan antara menjelajahi reruntuhan dan menjelajahi makam kuno. Jika makam kuno dibuka, pada dasarnya akan hancur total, dan reruntuhan dilindungi oleh formasi, dan benda-benda di dalam reruntuhan tidak dapat disentuh oleh sembarang orang. Humazi menjelaskan. Tuan Hu, beritahu saya di mana pintu masuk reruntuhan itu. Tidak bisakah kita mengetahuinya jika kita masuk dan melihatnya? Sentian bertanya dengan cemas. Humazi menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukan pintu masuk ke reruntuhan. Jejak di pintu masuk telah terhapus dan formasi telah diatur ulang. Sekarang kita perlu menemukannya perlahan-lahan. Apakah orang-orang yang menerobos reruntuhan itu masih berada di dalam reruntuhan? Ana berbicara. Itu sangat mungkin. Humazi mengangguk. Mungkinkah penyebaran rumor tentang monster harimau dan hilangnya manusia semuanya terkait dengan kelompok orang ini? Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja untuk menakut-nakuti mereka yang menjelajahi reruntuhan? Ge Yuhan berpikir, ya, ini juga mungkin, tapi untuk detail spesifiknya, kita harus menemukan pintu masuk ke reruntuhannya dulu. Sentian sekarang sangat ingin menemukan reruntuhan itu secepat mungkin. Tepat ketika Sentian hendak memimpin semua orang untuk terus menuju pegunungan yang tertutup salju, tiba-tiba ada nafas datang dari belakang mereka. Dan aura ini tidak lemah, yang terburuk ada di alam Wuzong Agung, dan ada beberapa aura Wuhou di antara mereka. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang-orang ini pasti datang untuk mencari reruntuhan. Tuan Sen, apa yang harus kita lakukan? Fan Jiang juga merasakan aura pihak lain, jadi dia bertanya dengan keras. Sentian sedikit mengernyit, merenung sejenak dan berkata, semua orang menyembunyikan aura mereka dan jangan biarkan pihak lain melihat identitas kita yang sebenarnya. Kita bisa membiarkan mereka pergi dulu dan kita akan mengikuti di belakang. Sentian berencana untuk membiarkan kelompok orang ini terus maju. Lagi pula,
Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Daripada mengambil risiko sendiri, dia akhirnya membiarkan orang-orang ini pergi dulu. Humazi melirik Sentian, "Nak, kamu benar-benar jahat." Sentian terkekeh, seperti kata pepatah, tentara tidak pernah bosan dengan tipu daya. Sentian dan yang lainnya menenangkan napas, lalu pergi ke samping untuk beristirahat, terlihat sangat lelah. Segera, selusin orang berjalan dengan cepat, dan salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dengan rambut kuning dan mata biru, jelas merupakan pemimpinnya. Di sebelah laki-laki itu, ada seorang lelaki tua kurus, dan lelaki tua itu tampak buta, memegang tongkat di tangannya. Setelah sekelompok orang melihat Sentian dan yang lainnya, mereka semua berhenti, dan pria berambut kuning itu memandang ke arah Sentian dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap lelaki tua itu dan berkata, "Imam besar, apa yang baru saja kamu katakan?" Seseorang menggunakan teknik mencari kuburan untuk menemukan reruntuhannya. Apakah di tempat ini? Orang tua itu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan bel tembaga dari tangannya, lalu dengan lembut menggoyangkan bel tersebut, dan bel tersebut mengeluarkan suara yang nyaring, dan suara tersebut dengan cepat mulai menyebar. Gelombang suara ini sepertinya penuh dengan kekuatan sihir, terus-menerus berdampak pada pikiran Sentian dan yang lainnya. Cahaya keemasan melintas di benak Sentian, langsung memaksa gelombang suara itu kembali. Yang lain mengendalikan pikiran mereka satu demi satu dan tidak diganggu oleh gelombang suara. Namun kekuatan Ana terlalu rendah, dan sepertinya dia tidak dikendalikan oleh gelombang suara, dan matanya mulai menjadi kusam. Melihat hal ini, Sentian meraih tangan Ana, dan semburan kekuatan spiritual langsung menembus badan Ana, menyebabkan Ana langsung terbangun. Ana langsung tertawa saat melihat Sentian memegang tangannya, dan matanya terus menggoda Sentian. Ketika Sentian melihat ini, dia ingin melepaskannya, tetapi Ana memegang tangan Sentian dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Sentian terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Ana akan salah paham. "Jangan salah paham, aku menyelamatkanmu," Sentian menjelaskan dengan suara rendah. "Aku tidak salah paham. Bukankah menyenangkan jika kita berdua berpegangan tangan seperti ini? Kenapa kita harus melepaskannya? Apakah tanganku tidak cukup putih atau cukup lembut?" Suara Ana penuh nada menggoda. Adegan ini membuat Humazi iri. "Nak, Sentian ini tidak mengerti gaya, kalau tidak aku akan berpegangan tangan denganmu." Ana memutar matanya ke arah Humazi dan tidak bergerak untuk memperhatikannya. Tapi Humazi tidak peduli. "Jika kamu ingin menjemput perempuan, kamu harus berkulit tebal." Tepat ketika Sentian dan yang lainnya sedang berbicara dengan pelan dan tidak ada yang memperhatikan kelompok itu, lelaki tua yang membunyikan bel berbicara, "Daniel, apakah ada seseorang di sebelah kiri kita?" "Imam besar, memang ada 6 orang, 4 pria dan 2 wanita. Mereka mungkin sedang bepergian," kata pria berambut kuning itu. "Pariwisata. Apakah ada turis yang pernah ke sini?" Imam besar tampak sedikit marah. "Imam besar, yang paling kuat di antara kelompok ini hanyalah klan Bela Diri Agung. Sisanya adalah anggota klan Bela Diri dan tidak di sini untuk pariwisata. Apakah Anda berani datang ke sini untuk melatih relik dengan kekuatan ini?" Daniel menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Ternyata Wuzong Agung masih ada di sini. Sepertinya saya salah perhitungan." Dengan mengatakan itu, Imam besar mulai membunyikan bel lagi, dan kali ini, nada dering tersebut membawa kekuatan spiritual ke telinga Sentian, dan kemudian mulai dengan putus asa menyerang kesadaran di benak Sentian. Kali ini, jelas jauh lebih kuat daripada yang pertama kali Sentian hendak memaksa gelombang suara itu kembali, tapi itu berhenti seketika. Jika mereka memaksa gelombang suara ini kembali sekarang tanpa dikendalikan sama sekali, maka kekuatan mereka yang sebenarnya pasti akan diragukan oleh pihak lain. Jadi Sentian mengedipkan mata, dan semua orang mengerti dan segera berpura-pura dikendalikan, mata mereka tumpul. Tapi Ana benar-benar terkendali, matanya kusam. Kali ini, Imam besar mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, "Kalian semua datang ke sini." Dalam satu kalimat, Sentian dan yang lainnya berdiri dengan patuh, lalu berjalan ke arah Imam besar. "Izinkan saya bertanya, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Imam besar. "Saat bepergian, cobalah keberuntunganmu dan lihat apakah kamu dapat menemukan reruntuhan legendaris," jawab Sentian.
Imam besar mencibir, sepertinya kamu benar-benar datang ke sini untuk jalan-jalan, dan kamu masih memiliki ide untuk mencoba keberuntunganmu. Apakah orang-orang ini sudah geblek sekarang? Saya benar-benar berpikir jika saya menemukan reruntuhan itu, saya akan menjadi kaya, tetapi saya tidak tahu bahwa ada banyak bahaya di reruntuhan itu. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka akan mati jika masuk ke dalamnya. Setelah mengatakan itu, Imam besar membunyikan bel, dan Sentian serta yang lainnya tiba-tiba terbangun. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Sentian dan yang lainnya bertanya dengan panik sambil berpura-pura. Kamu tidak perlu takut. Kami dari klan Dewa Pembakaran. Ini adalah imam besar kami. Sangat berbahaya di sini. Dengan kekuatanmu, yang terbaik adalah kembali agar tidak kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Kata Daniel, pemuja Dewa Pembakaran. Tiba-tiba, Ana meraung dengan semangat, apakah kamu pemuja Dewa Pembakaran yang sangat sakti dalam ramalan dan bisa meramal masa depan, hidup dan mati? Daniel mengangguk dan berkata, ya, saya tidak menyangka nona muda ini mengetahui tentang kita. Tentu saja saya tahu, dan saya juga tahu bahwa ada banyak orang dari klan Dewa Anda di keluarga kerajaan yang bertanggung jawab mengamati langit dan mengukur nasib baik dan buruk. Ana adalah putri Istana Duke, jadi dia tahu tentang kultus Dewa Pembakaran. Namun bagi masyarakat awam masih sangat asing dengan agama-agama ini, karena masyarakat awam sama sekali tidak memiliki akses terhadapnya. Tapi setelah Ana selesai berbicara, dia mendengar imam besar mendengus dingin, jangan menyebut orang-orang itu, mereka bukan lagi anggota klan Dewa Pembakaran kita. Orang-orang ini menipu tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka, melanggar leluhur mereka. Ajaran, dan telah diusir sejak lama. Keluarlah dari pemujaan Dewa Pembakaran. Ana bingung. Dia tidak tahu bahwa anggota klan Dewa Pembakaran di keluarga kerajaan telah diusir. Teman-teman, kamu baru saja melihat seseorang merapal mantra di sini, menggunakan mantra untuk menemukan lubang dan menjelajahi makam. Daniel bertanya pada Sentian dan yang lainnya. Saya melihat beberapa orang mengenakan jubah Tao, tapi mereka sudah pergi. Sentian menunjuk dan berkata, sepertinya seseorang akan sampai di sana lebih dulu. Ayo cepat. Setelah imam besar selesai berbicara, dia segera berlari ke depan. Meskipun dia buta, imam besar sepertinya bisa melihat sesuatu. Daniel melihat ini dan buru-buru memimpin orang untuk mengejarnya. Sentian, apa yang harus kita lakukan? Ana bertanya pada Sentian. Tentu saja aku mengikuti. Karena itu, Sentian langsung mengikuti. Meskipun jalan mendaki gunung sangat kasar, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Ketika Daniel melihat Sentian dan yang lainnya mengikuti kami, dia hanya bisa mengerutkan kening, mengapa kamu mengikuti kami jika kamu tidak turun dari gunung? Kami hanya ingin menikmati pemandangan indah dan melihat apakah Anda dapat menemukan pintu masuk ke reruntuhan. Tapi tolong jangan khawatir, kami tidak akan pernah bertengkar denganmu demi barang-barang di reruntuhan. Kami hanya ingin tahu. Kata Sentian. Daniel sedikit mengernyit, lalu melirik ke arah imam besar. Biarkan mereka mengikuti, mungkin masih berguna. Imam besar berkata dengan dingin. Ketika Daniel melihat ini, dia hanya bisa berkata kepada Sentian, kalau begitu ikuti saja. Jika ada bahaya, jangan salahkan saya. Sentian dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka, dan setelah berjalan agak jauh menuju gunung, imam besar tiba-tiba berhenti. Imam besar, ada apa? Daniel bertanya. Ada pantangan di depan. Kita tidak bisa pergi lagi. Kita harus melanggar tabu. Imam besar berkata, tangannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam tanah, dan kemudian dia menggumamkan sesuatu yang geblek. Segera, seberkas cahaya melesat ke depan dari tanah, dan setelah meluncur lebih dari 10 meter, itu meleduk. Bersamaan dengan ledukan tersebut, kilatan cahaya muncul, yang jelas merupakan batas lingkaran sihir. Jika mereka langsung jatuh, mereka mungkin terjebak di dalam. Melihat pemandangan ini, Daniel cukup terkejut, dan Sentian juga mengagumi pendeta besar yang buta ini. Orang ini, yang tidak bisa melihat dengan matanya, sebenarnya bisa menilai lokasi lingkaran sihir dengan sangat akurat. Menghancurkan formasi. Daniel meraung keras, lalu belasan orang di belakangnya langsung membentuk bentuk yang aneh. Segera, lebih dari selusin orang meleduk dengan aura, dan kemudian mereka berkumpul dan tiba-tiba bergegas menuju penghalang. Ledukan. Terdengar suara memekakkan telinga,
dan salju di sekitarnya terhempas. Tapi ketika aura besar itu menghantam penghalang, penghalang itu benar-benar memancarkan cahaya terang, diikuti dengan serangan balik satu demi satu, seperti gelombang besar, tanpa henti. Untuk sementara waktu, tekanan besar seketika menyebabkan formasi lebih dari selusin orang mulai mengendur, dan wajah beberapa orang menjadi sangat jelek, mengertakkan gigi dan bertahan. Bang! Bagaikan pukulan keras, lebih dari selusin orang langsung terlempar. Meski nyawa mereka tidak dalam bahaya, masing-masing jelas mengalami luka dalam. Adegan ini membuat wajah Daniel terlihat sangat jelek. Banyak hal yang tidak berguna. Imam besar mendengus dingin, lalu mengeluarkan bel tembaga, dan kemudian menggumamkan sesuatu di mulutnya. Gelombang suara seperti gelombang besar, menuju ke arah penghalang, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Ledukan, ledukan, ledukan. Gelombang suara terus menghantam penghalang, dan penghalang itu mulai bergetar hebat. Serangan balik yang besar juga membuat wajah imam besar menjadi sangat jelek. Bantu mereka secara diam-diam, jika tidak, orang-orang ini mungkin tidak bisa masuk. Sentian berkata pelan pada Humazi. Humazi tersenyum, lalu mengeluarkan jimatnya dan secara acak menggambar beberapa pola aneh di atasnya. Begitu Humazi melepaskannya, jimat itu naik ke langit dan langsung ditempelkan ke penghalang. Untuk sesaat, penghalang itu sepertinya telah terkena pukulan keras, dan kemudian mulai rusak. Saat penghalang itu runtuh, dahi imam besar sudah dipenuhi keringat dingin. Imam besar masih berkuasa. Daniel membual kepada imam besar. Aku tidak menyangka lingkaran sihir ini begitu kuat. Sepertinya pasti ada banyak harta karun di reruntuhan ini, kata imam besar. Sentian tidak bisa menahan cibiran setelah mendengarkan kata-kata imam besar. Yang disebut susunan pelindung gunung ini sebenarnya bukanlah susunan yang ditinggalkan oleh klan Wenjian. Kalau tidak, itu tidak akan mudah terurai. Itu hanyalah lingkaran sihir yang diatur ulang oleh seseorang setelah memasuki klan Wenjian. Saat ini, ada banyak pria berbaju hitam sibuk di antara reruntuhan di dalam pegunungan yang tertutup salju. Duduk di kursi utama adalah seorang pria asing dengan rambut pirang dan mata biru. Di sebelah lelaki itu duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam buru-buru berlari dan melaporkan, "Yang mulia, seseorang telah menembus penghalang dan sudah mendekati sini." Pria itu mengerutkan kening, lalu menatap pria tua di sebelahnya. Orang tua itu tampak tenang, lepaskan iblis harimau itu, dan kirim seseorang untuk mencegat mereka secara diam-diam. Mereka tidak boleh diizinkan masuk ke sini. Seperti yang diperintahkan, pria berbaju hitam menerima pesanan itu dan pergi. Pendeta kedua, menurutmu siapa yang bisa menembus penghalang ini? Pria itu bertanya dengan raut muka aneh di wajahnya. Pangeran Hal, jangan khawatir. Bahkan jika orang-orang ini menerobos penghalang, mereka tidak akan mampu melewati level iblis harimau. Untuk sampai ke sini, mereka harus melalui lebih dari selusin formasi. Tidak ada seorang pun bisa masuk hidup-hidup, kata pendeta kedua dengan percaya diri. Itu bagus. Kami telah beroperasi di sini selama beberapa bulan. Aku ingin tahu kapan kami bisa memasuki makam pedang. Selama kamu memasukkan pedang ke dalam, apalagi posisi adipati, bahkan posisi raja, apa masalahnya? Mata Hal bersinar karena keinginan serakah. Pangeran Hal, jangan khawatir. Selama ada cukup banyak perdebatan, aku bisa menerobos makam pedang dalam beberapa bulan. Pendeta kedua meyakinkan. Itu bagus, aku akan kembali dan mendesak penambangan batu kristal. Dan adikku mungkin akan datang ke sini mencari raja pengobatan. Saat aku melihatnya, aku akan membunuhnya tanpa ampun, kata Hal. Tidak masalah. Pendeta kedua mengangguk. Hal pergi, dan kedua pendeta itu berjalan ke platform tinggi yang terbuat dari batu kristal, dengan senyuman sinis di wajah mereka. Sentian dan yang lainnya di sisi lain telah melewati penghalang dan terus mendaki menuju pegunungan yang tertutup salju, tetapi jalan setapak menjadi lebih curam saat mereka berjalan. Dan diiringi semburan aura menakutkan yang membuat semua orang harus lebih waspada. Tiba-tiba, imam besar mengangkat tangannya dan menyuruh semua orang berhenti. Imam besar, ada apa? Daniel bertanya. Ini berbahaya, aku mencium bau monster. Imam besar sedikit mengernyit dan berkata, monster. Raut muka Daniel sedikit berubah, mungkinkah monster harimau itu? Namun sebelum imam besar sempat menjawab, tiba-tiba terdengar auman harimau.
Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, kecuali Sentian dan yang lainnya dengan kegembiraan di mata mereka. Anda harus tahu bahwa ramuan binatang dalam badan monster harimau ini adalah sumber daya yang bagus untuk budidaya. Jika Anda dapat bertemu dengan beberapa monster yang lebih kuat, perjalanan ini akan bermanfaat. Sentian mau tidak mau mengarahkan pandangannya pada Ge Yuhan, karena Ge Yuhan tahu cara mengendalikan hewan. Jika mereka bisa menaklukkan monster harimau ini, mereka akan memiliki penolong lain di sepanjang jalan. Pada saat ini, iblis harimau besar perlahan muncul dengan langkah mantap. Setelah melihat orang-orang ini, iblis harimau membuka mulutnya dan meraung, sepertinya mengancam Sentian dan yang lainnya. Melihat kemunculan iblis harimau, entah itu imam besar atau Daniel, wajah mereka berubah drastis, dan mereka semua menunjukkan senjatanya dan bersiap. Monster harimau di alam Dauhou, sepertinya ada hal-hal bagus di sini, kalau tidak akan ada monster sekuat itu yang menjaga. Melihat tingkat budidaya iblis harimau ini, mata Sentian berbinar. Ge Yuhan, sebaliknya, mengerutkan kening, ini bukan binatang spiritual yang melindungi gunung. Sentian tertegun sejenak, lalu menatap Ge Yuhan, apa maksudmu? Monster harimau ini bukanlah binatang spiritual yang menjaga reruntuhan. Ia dibesarkan oleh seseorang, bukan binatang buas. Ge Yuhan menjelaskan. Dibesarkan. Sentian langsung teringat apa yang baru saja dikatakan Humazi tentang reruntuhan yang ditemukan pertama kali. Tampaknya iblis harimau ini dibesarkan oleh seseorang, dan orang yang membesarkannya pasti orang pertama yang memasuki reruntuhan. Untuk mencegah orang lain memasuki reruntuhan lagi, setan harimau dilepaskan, dan kemudian menyebarkan berita untuk mencegah orang lain mendekat. Saat ini, Sentian menjadi sangat penasaran dengan orang yang pertama kali memasuki reruntuhan. Mampu memelihara hewan peliharaan dengan kekuatan Lord Wu, betapa kuatnya ia harus menghadapinya. Mengaum. Melihat Sentian dan yang lainnya tidak bergerak, iblis harimau itu menyeringai dan meraung lagi. Raungan ini mengandung aura yang sangat menakutkan. Beberapa anggota klan Dewa Pembakaran dengan kekuatan rendah langsung dikejutkan oleh raungan ini, menyebabkan organ dalam mereka bergejolak seketika, dan darah terus mengalir dari mulut mereka. Pada akhirnya, dia langsung mati, dideru sampai mati oleh auman iblis harimau. Daniel memandang orang-orangnya yang sudah mati dengan raut muka yang sangat jelek. Sedangkan sisanya, meski mereka memegang senjata di tangan, badan mereka gemetar seperti saringan. Hanya imam besar yang tenang, tapi dahinya juga dipenuhi keringat dingin. Imam besar, ini adalah iblis harimau dengan kekuatan Tuan Wu. Aku khawatir kami bukan tandingannya. Daniel berkata kepada imam besar dengan wajah penuh panik. Orang-orang ini seperti Wuzong Agung atau Wu Hou, dan tidak satupun dari mereka yang dapat mencapai kekuatan Wu Hou Agung. Imam besar adalah yang terkuat, hanya di puncak Wu Hou, dan bukan tandingan iblis harimau. Kami memang bukan tandingan iblis harimau dengan kekuatan Markis Wu. Imam besar mengetahui bahwa ketika monster dan manusia memiliki tingkat kekuatan yang sama, monster lebih kuat dari manusia. Pada saat ini, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi monster harimau dengan kekuatan Markis Wu. Imam besar, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Daniel panik. Karena imam besar mengatakan dia bukan tandingannya, maka mereka menunggu untuk mati. Imam besar tidak berbicara. Merasakan aura menakutkan dari setan harimau di depannya, dia berkata setelah beberapa saat, kita hanya bisa melewati setan harimau ini. Bypass, bagaimana cara berkeliling? Monster harimau ini mungkin lebih cepat dari kita. Daniel tidak mengerti bagaimana cara imam besar menyiasati monster harimau ini. Imam besar memasang raut muka seram di wajahnya dan berkata, bukankah masih ada orang yang mengikuti kita? Daniel tertegun sejenak, tapi dia langsung mengerti maksud imam besar. Apakah imam besar ingin orang-orang ini berurusan dengan setan harimau? Daniel bertanya, ya, biarkan orang-orang ini menangani siluman harimau. Saat siluman harimau memakan orang-orang ini, kita bisa melewati siluman harimau dari tempat lain. Imam besar berencana membiarkan Sentian dan yang lainnya menjadi ransum iblis harimau. Dengan cara ini, imam besar dan yang lainnya dapat menyelinap mengelilingi siluman harimau dari satu sisi saat siluman harimau sedang memakan manusia. Imam besar, bukankah baik melakukan ini? Daniel berkata dengan raut muka malu di wajahnya.
Sekarang kita mempertaruhkan hidup dan mati. Bukankah kita harus membiarkan mereka mati dan membiarkan kita mati? Imam besar mengerutkan kening dan bertanya pada Daniel dengan suara dingin. Daniel terdiam. Melihat Daniel tidak bergerak, Imam besar secara pribadi memimpin orang-orang menuju Sentian dan yang lainnya. Sentian kesal karena monster harimau itu dibesarkan dan tidak bisa dijinakkan, tetapi Imam besar memimpin orang-orang untuk mengepung mereka. Orang-orang dari klan surga terbakar ini semuanya memegang senjata dan menatap Sentian dan yang lainnya dengan mata penuh semangat. Imam besar berkata dengan wajah dingin, "Sekarang iblis harimau menghalangi jalan. Karena kamu memilih untuk mengikuti, kamu harus membayar harganya." "Apa maksudmu?" Sentian bertanya dengan berpura-pura bingung. Faktanya, ketika dia melihat imam besar memimpin orang-orang mengelilingi mereka, Sentian mengerti apa yang sedang terjadi. "Berurusanlah dengan iblis harimau itu." Imam besar berkata terus terang. "Apa? Mari kita tangani iblis harimau itu." Iblis harimau itu sekilas sangat ganas. Kekuatan kita sangat rendah. Jika kita menghadapi iblis harimau, bukankah kita akan mengambil risiko kematian? Ana terkejut dan bertanya kepada imam besar. Imam besar mengeluarkan bel tembaga, dan aura menakjubkan muncul dari badannya. "Jika kamu membunuh iblis harimau, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati." Setelah mengatakan itu, orang-orang dari klan Dewa Pembakaran menunjukkan niat membunuh di wajah mereka, dan mengarahkan senjata mereka ke Sentian dan yang lainnya. Selama Sentian dan yang lainnya berani mengatakan tidak, mereka akan segera melakukan pembunuhan besar-besaran. Ana menjadi marah saat mendengar ini, dan hendak marah, namun dihentikan oleh Sentian. "Tuan, kekuatan kami lebih rendah dari milikmu. Bukankah tidak pantas bagi kami untuk menghadapi iblis harimau?" Sentian bertanya dengan hati-hati. Tidak masalah pantas atau tidak. Ini adalah masyarakat di mana hutan kuat dan yang kuat memakan yang kuat. Lebih baik kamu mati daripada kami mati." Imam besar memasang wajah dingin dan menggoyangkan lonceng tembaga di tangannya. Saat bel berbunyi, gelombang suara segera menghantam Sentian dan yang lainnya. "Tuan, tolong hentikan, tidak bisakah kita menghadapi iblis harimau itu?" Sentian dengan cepat memohon belas kasihan. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kalian berdua akan bertarung sampai mati melawan monster harimau itu. Saat kami pergi, kamu akan bisa kabur, sehingga kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Imam besar mendengus dingin. Wajah kecil Ana memerah karena marah. Dia tidak menyangka bahwa klan Dewa Pembakaran sebenarnya adalah klan semacam ini. Untungnya, mereka masih mempublikasikannya sepanjang hari dengan membantu dunia dan menyelamatkan orang-orang. Sentian mengedipkan mata pada semua orang, lalu berjalan menuju iblis harimau. Dengan kekuatan Sentian dan yang lainnya, hanya butuh beberapa menit untuk menghadapi iblis harimau itu. Ketika Sentian dan yang lainnya melewati Daniel menoleh karena malu, tidak berani menatap Sentian dan yang lainnya. Mengaum. Setan harimau itu memandang Sentian dan yang lainnya yang berjalan di depannya, dan tiba-tiba meraung. Gelombang energi harimau yang mengaum menyapu seperti angin kencang. Sentian melambaikan telapak tangannya dengan lembut ke depan, dan penghalang langsung menghalangi nafas. "Daniel, ayo cepat pergi." Imam besar mendesak Daniel. Mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk segera kabur dari tempat ini, karena imam besar tahu bahwa dengan kekuatan Sentian, mereka tidak akan mampu melawan iblis harimau untuk waktu yang lama. Daniel tidak punya pilihan selain segera pergi bersama imam besar dan yang lainnya, lalu memilih jalan lain menuju pegunungan yang tertutup salju. Bersambung ke 1801.